وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anakku, untuk masalah cara mengajar mungkin sudah dicukupkan sampai di situ. Sekarang masalah diklat cinta, karena ini harus, bukan karena kamu anak-anak muda yang harus belajar cinta, bukan itu saja, tapi kalian akan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi jangan dianggap sepele ilmu ini. Ilmu cinta ini untuk anak-anak muda, supaya dia tidak terpeleset di dalam urusan cinta. Sehingga kalau sudah kepleset dalam urusan cintanya itu, sengsaranya panjang. Mulai dari melanggar orang tua, khianat sama guru, kemudian dia sendiri khianat dengan dirinya sendiri. Tahu sebetulnya orang itu nggak layak untuk dipilih, cuman karena sudah terlanjur jatuh cinta, akhirnya dia membohongi dirinya sendiri. Hanya cinta. Ada orang seperti itu. Makanya kita pernah melihat suatu ketika seorang perempuan misalnya, dia ingin menikah dengan seorang laki-laki, sudah terlanjur mencintainya. Dan ibunya tidak menyetujui, ayahnya tidak menyetujui. Bayangkan, ibunya yang merawatnya dari kecil, ayahnya menggedekan dari kecil, dilawan. Dan apakah laki-laki itu laki-laki istimewa? Tidak. Di saat diajak atau dibawa oleh ibunya, diajak ngomong setengah jam, dia fahamkan tentang kriteria laki-laki yang ideal untuk orang sepertimu. Tidak harus target terlalu muluk-muluk, tidak. Paling tidak laki-laki itu seperti ini loh. Kita beri kriteria A, B, C, D, kelembutan tentang ini dan sebagainya. Dia bicara setengah jam lebih untuk memahamkan, dan dia kelihatannya wajahnya dan matanya melihat, mendengar dengan serius. Dan di saat Buya tanya, apakah laki-laki itu masuk kriteria untuk jadikan pasangan atau suamimu, dia diam sejenak itu dengan kesadaran penuh, dia menggeleng kepala. Bayangkan, tidak. Di saat diajak bicara dengan logikanya, dengan akalnya, seketika itu ibundanya merangkulnya dengan gembira, karena mengira bahwasanya putrinya telah sadar dan akan mau meninggalkan laki-laki tersebut. Setelah dipeluk ibundanya, dia melihat ke Buya dan dia berkata, "Buya, iya Solehah, kenapa? Tapi kan setiap orang bisa berubah kan?" Gila. Sudah tahu setiap orang masih bisa berubah kan? Ini kebodohan. Ya, gula Jawa rasa coklat itu sebetulnya unik. Makanya sebagai seorang yang cerdas nggak bisa tertipu dalam urusan cinta. Cinta itu logis, rasional, bukan irrasional, rasional. Mencintai itu masuk akal sekali. Jadi kalau sudah tidak masuk akal, pasti cinta buta.
cinta tertipu. Jadi cinta itu masuk akal, logis. Sehingga dalam hikmah Buya, dalam inspirasi cinta Buya, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang akan membukanya. Jadi kalau ada yang mengetuk hati, namanya manusia, ada fitrah. Laki dengan perempuan tiba-tiba senang terpesona dengan satu sisi dari beberapa sisi yang harusnya ia lihat, tapi ia terlihat satu saja. Kan sisi yang dihadirkan Nabi kan ada kecantikan, harta dan sebagainya, tapi lihat terpesona dengan satu sisi saja. Dia mulai terpesona, cuman karena dia tidak menggunakan logikanya, terus keterpesonaannya itu terus membuai hatinya hingga sampai dia jatuh cinta. Padahal dia padahal orang itu tidak layak untuk dicintainya. Tapi kalau sudah terlanjur terjerat dalam cinta itu seperti itu, dan dahsyat, siapapun akan dilawan. Lihat, alangkah banyaknya pelanggaran pada orang tua. Belum lagi yang punya guru-guru, orang tua, Allah dilanggar. Bayangkan, kalau sudah salah mencinta itu. Sehingga kalau Buya membuka diklat cinta di luar itu menarik. Makanya heran kenapa anak-anak Buya kok justru tidak diajari ilmu ini, sementara Buya buka diklat-diklat cinta di luar. Karena ini orang cerdas dalam bercinta itu gak akan jadi budak cinta tuh. Nah sih. Ya, jadi kalau jika ada yang mengetuk hatimu, selalu ada yang mengetuk hati, namanya fitrah manusia. Jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Siapa dia? Itu cinta itu adalah rasa, ya. Cinta itu rasa, bukan kata. Maka kalau sudah masuk ke hati, dalam istilah kita aja kan sudah serem juga. Nah, kalau orang dalam cinta mencintai kan istilah jatuh cinta, kena panah, asmara, semua kan kalimat-kalimat serem yang seharusnya faham. Cinta itu menjadikan semuanya indah, seharusnya begitu dong, bukan sebaliknya. Ada madhab cintanya Khalil Gibran kan, dia punya madhab cinta kan. Cinta semakin indah dengan duka dan nestapa. Ya salah ya, Gibran kita punya madhab cinta adalah menjadikan duka nestapa menjadi indah. Cinta yang menghapus duka dan nestapa. Bukan, kita balik dong. Orang punya sempit rezeki, dengan cinta akan menjadi senyum, tertawa bersama. Dengan cinta semuanya jadi indah. Mestinya seperti itu. Baik, ini penting sekalian. Jadi kalian kalau duduk dengan anak-anak muda, kalian harus menguasai pemahaman tentang cinta ini. Jadi berlaku nanti kalau dalam cinta itu kan nanti setelah menikah pun ada kalau saya begini, kita membina cinta itu penting. Karena cinta nanti ini gelombang pertama ini, membina cinta. Cinta itu akan berkurang loh bersama ada faktor-faktor yang menjadikan redup itu cinta. Waktu juga, maka perlu pembaharuan cinta nanti setelah orang menikah dan sebagainya. 4 tahun ada. Faktor berkurangnya cinta adalah sebab cinta kan keindahan, semakin lama kan semakin tidak indah. Fisikmu juga semakin perut, keriput, tua dan semakin ada. Makanya ada nanti pembaharuan cinta itu ada. Jadi belajar cinta itu sebelum menjatuhkan cinta, memilih cinta, nanti merawat cinta. Ini ilmu yang harus kuasai untuk anak-anak ustadz muda. Karena kamu akan berhadapan dengan anak muda. Kalau bahasa sederhana, kalau orang salah makan itu sakit perut. Tapi kalau orang salah mencintai, sakit seumur hidup. Mencintai orang nggak pantas dicintai, tersiksa dia. Tidak tahu diri, menyiksa. Ada hari ini. Sampai seorang perempuan tuh gara-gara laki-lakinya emosional, tuh temperamen.
Jadi gara-gara sepele apa langsung dipukul itu perempuan itu, padahal belum jadi istrinya. Itu setiap ditegur katanya, Pak, itu kan yang salah saya. Bodoh sekali itu. Yang salah adalah saya, itu karena saya. Bodoh. Kalau sudah masuk terjerat dalam cinta, terjerumus dalam cinta, itu sudah lupa semuanya. Laki perempuan sama. Makanya anak cerdas nggak mungkin salah dalam mencintai. Bahkan kaidahnya sederhana, hilang satu tumbuh 1000. Dunia bukan seluas daun kelor. Dunia kok seluas daun kelor. Bodoh sekali hidup. Kalau tidak dengan dia aku tidak mau menikah. Duh. Kok menyempitkan karunia Allah. Anak cerdas nggak bisa begitu. Anak cerdas itu akan ikut petunjuk Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, milih. Nah, memilih itu ada di saat dia belum jatuh cinta. Maka pada seling yang beliau sampaikan, bangun cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Kalau kita membangun cinta di atas pernikahan, indah, sehingga kita bisa milih yang benar, aneh layak atau tidak. Tapi kalau membangun pernikahan di atas cinta, dia menjadi petualang cinta, pemburu cinta. Kadang terlanjur mencintai, tidak menikah dengan dia, sehingga dia harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Yang ia cintai tidak menikah dengannya. Membangun rumah tangga di atas cinta, sehingga dia terus akan mencari cinta sebelum pernikahan, terjerumus dalam cinta. Cinta adalah indah. Kita memilih. Maka kalau hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah wanita karena 4 hal, berarti kan untuk memilih. Boleh lihat jamaliha, limaliha, ya spontan lihat wajahnya dulu, bapaknya punya fulus atau tidak. Hasab, kalau hasab kita lebih cenderung membawa kepada makna karakter, bukan nasab. Karena itu hasab bukan nasab. Dihasabiha bukan dinasabiha. Hasab watak karakter, kelembutan perilaku dan sebagainya. Ada orang baik, dia baik hati, dermawan, tapi ngomong kasar, ada atau tidak? Jangan dong masa istrimu begitu nanti. Ya, kan bisa milih dong. Hasabiha walidiniha, yang 4 karena agamanya. Cara bicara, Nabi ngajak bicara manusia seperti kebiasaannya orang tuh kalau menikah biasa berpikir tentang cantiknya dulu. Nah, santri sombong, nah, ini hati-hati santri sombong. Santri sombong. Yang penting kita itu nikah tuh cantik dulu. Sebab kalau wajah kan tidak bisa dirubah. Kalau masalah akhlak, nanti sambil kita didik, sambil siap mau tidur, mau ini, giliran hamil isinya marah-marah, ketakutan dia. Nggak bisa. Nah, ini biasanya santri sok nih. Bahasanya kalau akhlak kan bisa dirubah, kalau wajah kan nggak bisa dirubah. Pilih yang cantik dulu, biarpun nanti masalah akhlak kita rubah nggak gampang. Di perutnya ada anakmu, dia mau apa saja bingung, mau dimarahi serba salah. Jadi milih dong sebelum nikah yang serius. Sebelum menikah jauh sebelum memilih, harus memilih. Dan memilih itu di saat belum ada. Nah, kalau sudah terlanjur jatuh cinta, milih bagaimana? Dikasih 1000 wanita, ditonjolkan 1000 wanita cantik pun mengatakan hanya ada dia. Itulah dunia seluas daun kelor, sempit. Gula Jawa rasa? Ya bodoh. Kalau kata orang Jawa itu kata gombloh bukan gula Jawa. Namanya kucing. Tapi kucing rasa coklat. Ya serem banget. Itu adalah kebodohan dalam bercinta, betul. Kayaknya gombloh itu lebih perlu dihadirkan. Kalau gula Jawa masih enak kan? Ini serem banget ini. Pahit. Nggak tahu pahit nggak rasanya itu. Saya belum tahu rasanya. Betul. Jadi anak cerdas tuh nggak bisa salah mencintai. Karena dia punya kecerdasan, punya gambaran-gambaran panjang dalam kehidupannya. Wawasan cinta itu penting. Nah, cinta itu adalah memang rasa ya. Makanya kalau dalam cinta bukan untuk kita bincangkan, ngapain ngomongin cinta untuk kita rasakan, kan begitu. Selagi kita bicarakan cinta sudah nggak bisa, nggak enak. Cinta kok diomongin, cinta dirasakan. Sehingga apa sih definisi cinta? Cinta adalah nilai spiritual, nilai yang maknawi, mutlak tidak bisa diterangkan. Kapan engkau ingin menerangkan cinta, saat itu engkau tidak mengerti lagi apa itu cinta. Apa sih cinta? Pokoknya ya gitu loh cinta. Cinta mengundang pengabdian, cinta menghadirkan pengabdian, cinta
Ada banyak masalah cinta itu banyak. Jadi cinta itu indah sehingga tidak bisa didefinisikan. Kapan engkau ingin mendefinisikan cinta, saat itu engkau tidak mengerti lagi apa itu cinta. Ustaz jangan ngajar fikih saja kalian. Ustaz ngajar fikih saja, katanya muridnya sesat dalam bercinta semuanya. Ini nah. Makanya di sana ada pendidikan cinta, di luar ada. Kenapa kita tidak ajarkan cinta anak kita mencinta yang benar? Cinta itu selalu ada. Yang tidak punya cinta itu cacat mental. Mencintai harus ada, apalagi cinta ke Anda. Syahwat bukan cinta ya. Harus tahu, syahwat bukan cinta. Dan cinta bukan syahwat. Ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta, dan ada orang mencintai tanpa syahwat. Melampiaskan syahwat tanpa cinta, naudzubillah, orang yang jual diri. Dia tanpa cinta, bergonta-ganti orang nggak perlu, nggak penting. Naudzubillah. Semoga Allah berikan hidayah. Ada orang mencintai tanpa adanya syahwat, cinta seorang bapak, ibu, anak, bapak kepada anak, ibu kepada anak, saudara dengan saudara, cinta penuh cinta, tapi nggak ada syahwat di dalamnya. Kadang antara cinta dengan syahwat bisa bertemu. Suami istri, di samping ada cinta, ada syahwat. Nah, jadi cuman hari ini anak-anak muda yang tidak pernah mengerti itu cinta menganggap syahwat itu cinta, sehingga istilahnya pun orang menjual diri katanya menjajakan cinta, menjual cinta. Tidak ada cinta dijual. Katanya mereka bercinta, oh bukan, melampiaskan syahwat, bukan bercinta. Bercinta itu adalah di saat pasangan tiba-tiba mengucapkan kalimat kasar, kemudian engkau bisa bertahan, bertambah, lalu membalas dengan senyum, itulah engkau memberikan cinta. Di saat engkau punya kekurangan dari sisi apapun, materi misalnya, ternyata istrimu malah memberikan semangat agar tidak putus asa, itulah cinta. Di saat engkau pulang dari bekerja memberikan hadiah untuk istrimu, itu adalah cinta. Di saat itu cinta seperti itu. Ini memahami, kamu harus punya wawasan cinta seluas-luasnya. Kalian akan bicara dengan anak muda, sehingga belajar cinta ini kayaknya banyak yang terlambat. Buya itu ngadakan diklat cinta di luar, diklat cinta kan anak-anak kampus kan, itu yang datang banyak emak-emak, banyak ibu-ibu. Anda ini terlambat dalam bercinta, aku ketawa mereka. Dan yang paling banyak bertanya, mereka punya problematika, Pak. Berarti itu sebenarnya season kedua, bagaimana merawat cinta. Nah, cinta itulah ini sekarang. Ini wawasan tentang cinta. Kalimat yang sangat indah. Makanya anak cerdas nggak bisa salah mencintai. Kalau dia salah mencintai pasti bodoh dia. Nah, cinta itu adalah logis, rasional. Coba di saat kamu nol hatimu, nggak ada siapa-siapa, ditawarkan, biarpun kamu pengen nikah kayak apapun, masih banyak perempuan yang lain. Ada seorang perempuan julek, baunya nggak karu-karuan, jahatnya luar biasa, mulutnya tajam. Pokoknya mau nggak kira-kira bisa mencintai? Ya, ntar dulu dong, ngapain dia mikir dong lah, logis kok. Logis. Kenapa? Di saat hatimu masih nol, masih bisa memilih. Nah, sekarang kalau sudah hatinya sudah terjerumus dalam mencintai, terlanjur jatuh cinta kena panah asmara, maka dia sudah menutup dengan siapapun, biarpun diberi lebih baik. Orang tuanya punya calon lebih bagus lagi, dan ini terbukti sering. Padahal yang diberikan, saya pengen lihat calon suami, calonnya dia itu Masya Allah. Calon ayahnya segi gantengnya, calonnya dia adalah nilai 4, calon ayahnya 9. Secara materi kekayaan sama 9, dia 5. Sekarang pinteran semuanya jauh nggak masuk semuanya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan. Terpet di atas. Aku yang menjalankan saya. Ya mungkin kalau bahasanya KS itu, Majnun Laila itu bilang, apa sih yang menjadikan kau cinta dengan Laila? Apa yang cinta? Ya, karena mereka melihat dengan matanya. Coba mereka melihat Laila dengan mataku, tentu Laila sangat cantik.
melihat dengan mataku. Ya, dengan mataku. Orang mereka melihat matanya. Nah, matanya orang jatuh cinta itu sudah ini adalah bab pernikahan panjang. Makanya kemarin Uya di Unisula ada pendidikan anak. Ini anak 0 2 tahun, 2 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15. 15 sudah mulai harus pendidikan cinta. Harus mengerti karena sudah mulai syahwat, supaya sebelum terlanjur jatuh cinta sudah logikanya, sudah diajak dialog tentang cinta, tentang kriteria siapa yang akan dinikahinya. Kalau kriteria sudah tertanam di otaknya, nggak mungkin mudah jatuh cinta. Hanya kebodohan. Mereka kadang kelihatannya orang tampak cerdas dan sebagainya. Kenapa kok tiba-tiba kepleset dia melakukan satu kesalahan, biarpun tidak sampai zina dan sebagainya, sampai membangkang ke orang tuanya dan sebagainya. Ajib, karena kebodohan dia dalam urusan cinta. Tidak pernah belajar ilmu cinta. Cinta itu bukan senang sesaat. Cinta itu kisahnya panjang. Kalau dalam bahasa dunia kita sampai mati, bahkan setelah mati ada kesinambungannya. Ya mustahil dong setelah itu kalau tiba-tiba dia punya iman hari akhir kok tiba-tiba mencintai seorang yang ini anggap saja yang berbeda agama, ya kan? Mustahil. Logikanya di mana? Kan gitu. Karena hidupku bukan sampai di dunia, saya iman hari akhir dong. Ini kalau logika, cuman banyak orang sudah terlanjur bagaimana? Ya seperti itu. Dalam mencintai, cinta itu tidak serta-merta. Cinta tidak serta-merta. Bohong kalau cinta baru ketemu sekali langsung aku mencintainya, itu bohong. Oh dia belum tahu atribut-atribut cintanya. Cinta itu dari hati memang. Cuman kadang-kadang harus ada aroma-aroma yang muncul dari kecantikannya, dari perilakunya, dari wataknya, yang menjadikan semakin indah tuh. Jadi nggak ada serta-merta orang mencinta itu, nggak ada. Bohong. Bisa jadi itu adalah hanya belum sampai derajat mencintai, tapi sudah disebut sebagai cinta. Nah, ada marahil hub, marhalah-marhalah cinta. Marhalah cinta, fase-fase orang mencintai. Nggak ada orang serta-merta mencintai. Pertama adalah sebelum masuk marhalah cinta yang sesungguhnya, orang itu memulai dengan kecenderungan, muyul, kecenderungan atau kekaguman dulu. Jadi mungkin kalau ada, misalnya kamu ada beberapa orang di kampungmu atau di mana, kalau sekolah di luar tuh misalnya, karena biasanya kita ajak bicara dengan anak di luar. Kalau Anda dalam pondok kan lebih selektif, tidak terlalu banyak penggodanya. Kalau di luar itu semua orang biasa saling merayu. Perempuan yang hanya pengen cari kesenangan, perempuan yang iseng dan sebagainya, atau laki-laki yang pengen kesenangan iseng. Ada laki-laki yang sering disebut dengan playboy dan sebagainya. Itu hanya cari senang saja dengan bahasa cinta, tapi bukan cinta, syahwat. Nah, di antara orang satu kelas, bisa perempuan satu kelas, di antara mereka ada yang mengagumkan. Satu kelas ada 40 anak, ada 10 yang mengagumkan. Ya, maksudnya ada yang bagimu adalah kalau dia ngomong pun kita perlu untuk mendengarnya. Kalau dia lewat tuh pasti ada keinginan kita untuk mencoba menolehnya. Ada sesuatu kekaguman. Dan itu halus sekali dalam rasa. Itu mengarah cinta. 10 yang mengagumkan. Dia yang satu mengagumkan karena wibawanya atau kesantunannya. Satu mengagumkan karena mungkin kecantikannya. Satu mengagumkan karena ada banyak hal, ada faktor. Dan setelah itu, di antara 10 orang yang mengagumkan itu, nanti masuk lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Ada cenderung di antara 10 itu ada beberapa orang yang sangat kayaknya kok cocok banget sih dengan saya gitu loh. Sudah ada merasakan ada
irama, nada-nada kecocokan itu. Ada. Mulai saat itu udah cenderung. Ini sudah mulai mendekati cinta ini. Sehingga mulai sering ngobrol dan sebagainya itu. Itu hati-hati. Jadi sudah masalah cenderung ini sudah mendekat, karena setelah itu harus mengambil keputusan, koror, ngambil keputusan untuk mencintai, gitu loh. Nah, untuk mengambil keputusan ini harus hubungan dengan setelah mengambil keputusan. Jadi cerdas. Saya kok cenderung banget dengan dia sih. Memang dia secara fisik oke. Orang tua juga nasab oke. Banyak oke-nya deh. Sudah cenderung banget. Tapi apakah aku harus mencintai dia atau tidak? Cinta kalau kandas sakitnya luar biasa. Saya harus punya perhitungan, harus berhitung dengan dia. Nah, perhitungan ini adalah mengambil sebuah keputusan untuk menuju daimumah, keabadian dalam cinta. Keputusan menuju keabadian dalam cinta. Kan cinta bukan sesak. Dia berpikir bahwasanya kalau aku sudah memilih dia, menjatuhkan jati hati, menjatuhkan cinta kepadanya, apakah nanti setelah aku jatuh cinta bisa diabadikan cinta ini? Lah berpikir dong, berhitung. Memikirkan, ibuku setuju enggak kira-kira? Ayahku bakal oke atau tidak? Sudah waktuku atau belum? Orang tuanya nerima enggak? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Dia punya perhitungan. Nah, apakah bisa aku laksanakan saat ini untuk aku madu cinta setelah ini, setelah aku memutuskan? Tentunya kan hanya pernikahan bagi seorang muslim. Oh belum lah, kalau belum jangan mikirin dong. Buang energi, buang waktu. Kalau terlanjur mencintai sebelum waktunya, lihat buang waktu, buang energi. Menjadi orang semakin tersiksa. Makanya pacaran itu kan tersiksa sekali dia. Bukan miliknya tapi kayak miliknya tapi bukan miliknya. Tersiksa dalam curiga, tersiksa dalam segalanya dia. Dia bukan miliknya tapi kayak miliknya. Dia kayak miliknya tapi bukan miliknya. Dia tersiksa dalam pacaran itu. Karena mau ngapa-apa juga nggak boleh diharam. Akhirnya terjerumus dalam keharaman. Kan dia menjatuhkan cinta terlebih dahulu sebelum berpikir tentang keabadiannya. Sehingga gara-gara melamar gak boleh minum obat nyamuk. Kan gila dia, bodoh, marah dan sebagainya. Tapi kalau orang dengan prinsip melamar kepada seseorang, itu karena untuk menemukan cinta yang abadi. Contoh, aku cocok dengan dia, secara zahir cocok, masuk deh, sudah ada kekaguman, kecenderungan sudah ada, terfokus ke dia. Di antara 1000 wanita itu dia yang cocok saya. Mau ini 1000 dia cocok, oke. Tapi aku tidak boleh dong serta-merta mencintai dia. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Nggak mungkin aku sakit hati, nggak boleh. Hatiku harus aku jaga. Baru masuk proses melamar ya. Karena melamar itu untuk menuju keabadian. Sebab abadinya cinta adalah hanya seorang muslim hanya dengan pernikahan. Loh, apa artinya saya mencintai dia bukan untuk menikah? Kan bodoh. Apa artinya aku mencintai dia bukan untuk selamanya? Kalau ada orang mencintai bukan untuk selamanya, bukan cinta itu, syahwat. Loh, kalau orang mencintai gak akan ingin putus. Kalau jujur cinta sesungguhnya, tidak akan dia berpisah dengan cintanya. Termasuk dalam persahabatan, persaudaraan. Berpisah tuh nggak enak. Coba seorang bapak bisa dengan ibunya, bapaknya meninggal sakit sedih, anak meninggal sedih. Karena nggak mau putus sebenarnya. Cinta itu seperti itu kaidahnya. Makanya kalau ada orang dalam bercinta kok nggak mau abadi, pasti bukan cinta itu. Sehingga berpikir tentang daimumah, tentang keabadian tadi. Untuk menggapai keabadian itu bagaimana? Maka dia berpikir, kalau anak-anak zaman sekarang ya, kalau orang muslim yang taat adalah menuju pernikahan. Mungkin tidak saya nikah sekarang? Bicara ke ibunya dan sebagainya. Kalau ternyata bicara tentang dirinya sendiri, syahwatnya, saya belum terlalu mendesak syahwat saya. Ibu saya juga belum setuju. Nah, kalau belum waktunya dong. Ya sudah, biarkan. Dia pergi pun enteng. Sudah, jangan deh. Kalau diambil orang gimana? Oh, laki-laki hilang 1 tumbuh 1000. Itu dong. Makanya kalau dengan dia nggak masih hidup dengan dia, aku tak akan mampu hidup tanpamu. Aku bisa gila. Ya, kebodohan itu. Selagi untuk pernikahan tidak, ya biarkan dia. Bahkan mungkin kamu mencarikan suami buat dia karena mungkin adalah bakti harapanku adalah aku carikan dia suami yang baik. Selesai.
Dan aku yakin Allah akan ganti lebih bagus. Karena dia cara mencarinya dengan akalnya, dia bakal menemukan lebih bagus dari dia. Seperti suatu ketika ada anak di luar, waktu dia di SMP punya kenalan, SMA dia punya kenalan perempuan, anak laki-laki punya di sini di pondok. Anak dia di luar punya kenalan waktu SMA dulu atau SMP lah pokoknya. Dia kenalan dan dia baik, mungkin sudah sering komunikasi sehingga mungkin bisa dimasuk dalam jatuh cinta lah. Dan dia di luar, sekolah di luar, dan dengan pergaulannya, dan laki-laki ini masuk pondok dengan pergaulannya. Namanya rasa, ya namanya rasa ada di dalam hati. Semuanya masih punya rasa, biarpun tidak saling berkomunikasi. Karena sudah masuk pondok, dia menjaga komunikasi. Tidak mau komunikasi, tapi saya rasa. Akhirnya setiap pulang saja, rupanya sudah masuk wilayah ke pembahasan orang tua. Di saat orang tuanya mulai menyetujui dan sebagainya, akhirnya ngadu ke Buya, gimana Buya? Kamu ada cenderung? Iya ada Buya, karena itu kenalan lama. Cuman saya selama di pondok saya tidak urusan dengan dia. Cuman waktu itu karena cukup dekat, ya namanya kisah masa lalu lah. Oke. Buya dudukkan dia itu sampai berapa bulan untuk memahamkan kecerdasannya. Dia cerdas, logis dalam memilih kamu. Kenapa? Karena kamu selama di pondok kamu membenahi dia untuk menjadi lebih bagus. Dia cerdas sehingga dia tidak berpindah hati milih kamu. Kenapa? Kamu di sini pasti lebih bagus. Cuman saya pengen tahu kamu cerdas enggak? Apakah dia belajar menjadi lebih baik di sana? Ayo, pergaulannya kayak apa dia? Coba kau berpikir. Dia cerdas. Mikir dia, bengong gitu. Iya sih Bu ya. Apa kamu bisa mantau kehidupan di luar seperti apa? Ayo, berpikir. Sampai dia puas, tidak. Saya putuskan tidak. Itu pun lama, nunggu lama. Begitulah karena sudah terlanjur jatuh cinta. Kalau diajak logikanya itu nggak langsung. Padahal dia sudah bingung. Iya sih, tapi nggak bisa langsung meninggalkannya. Oh dia cerdas. Oh ini anak mondok, belajar semakin baik, menjaga diri, nggak pernah urusan dengan perempuan. Dianya mungkin wallah alam. Bahkan bisa saja sudah terjerumus karena mengerti saya di luar rupanya menjadi kotor, saya tetap pengen yang baik. Makanya kadang-kadang kok masih ada terpesona kepada orang yang dia sendiri tidak bisa merawatnya dan tidak jelas bagaimana perjalanan hidupnya. Kalau tadi Buya mengatakan laki-laki hilang satu tumbuh seribu, sama perempuan yang hebat itu adalah nggak pernah dia pusing kalau seandainya kan laki-laki yang sudah direncanakan nggak jadi, ya nggak ada masalah. Kan bagiku perempuan masih banyak laki-laki yang hebat. Di dunia kan laki-laki bukan hanya dia, kan gitu maksudnya kan. Kalau ini didengar para perempuan, orang hebat tuh begitu dalam bercinta itu. Jangan menjadi budak cinta. Nah, seperti itu. Jadi kecerdasan itu penting betul dalam bercinta. Makanya kadang-kadang kalau ada anak katanya ustadz, katanya santri, lemah sekali. Kalau sebelum pernikahan saja sudah kalah dalam bercinta, nanti setelah dalam pernikahan pun dia selalu kalah dalam bercinta. Agar jadi budak cinta. Sementara dalam bercinta nggak boleh seperti itu. Cinta ada pengabdian, cinta ada pengorbanan. Punya cita-cita. Baik. Di saat dia dalam kekaguman menuju sampai kecenderungan menjadi semakin mengerucut fokus kepada satu di antara mereka yang ada, baru dipikir tentang keabadian, masuk melangkah pernikahan. Makanya belum atau sudah waktuku. Kalau belum langsung tinggalkan, selesai. Serahkan pada Allah. Kalau memang dia milikku akan jatuh, kalau tidak selesai. Dunia luas kok, kenapa saya pusing dengan dia? Enteng. Dan orang hebat, kalian punya syariat, jangan ganggu dia dong. Kalau mengganggu dia, kalau dia terlanjur mencintaimu gimana? Kamu sendiri tidak bertanggung jawab, menyiksa dia dong, main api. Nah kemudian di saat melamar, oke lah, saya sudah waktuku menikah. Ya sudah, ibuku mengizinkan semuanya. Melamar dia, tatanya apa? Mohon maaf Ustadz, anak saya sudah ada yang gimana rasa hatimu?
Biasa saja, karena kamu belum menjatuh cinta tadi. Tenang. Oh iya, makasih, Masya Allah. Tidak apa-apa, kapan Insya Allah saya datang acara pernikahan nanti, saya kasih hadiah motor nanti. Tenang aja, karena memang dia kan enak begitu. Coba, seperti yang sering ada Buya ditanya, Buya, saya melamar seorang perempuan, tiba-tiba diemin, tidak ada jawaban dan sebagainya. Hanya tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan. Terus, ya kan nggak begitu kan, saya ngomong baik-baik. Kau hanya ngomong ditolak tok, kan tidak dijelaskan apa alasannya, kan gitu kan? Tak bilang, kalau disebutkan alasannya kau nangis, pengen tahu alasannya, nangis kau tahu alasannya, apa kau? Aduh, kadang-kadang kebodohan dia, kenapa tanya alasannya? Bahkan kita paham isyarat. Kalau ternyata dia menunda waktu saja, berarti nggak cocok, dia nggak mau nerima saya. Faham dong, selesai. Atau menjawab, aduh mohon maaf Ustaz, semoga tidak, bukan saya menolak kebaikan. Ustadz sangat baik, apalagi muridnya Buya nih. Assalam. Cuma Ustadz, ininya nggak enak di hatimu. Kayaknya belum sekarang, anak saya belum waktunya kayaknya. Kira harus paham maksudnya apa? Ditolak. Seperti itu. Jadi kecerdasan, jadi cinta itu luar biasa. Cinta itu dahsyat, membangunkan orang yang ngantuk. Yang sakit pun menjadi seperti orang sehat. Dia akan berusaha untuk sampai kepada yang dicintainya, biarpun harus dia terbang dengan sayap-sayap yang patah, dengan jalan tertatih-tatih. Pokoknya harus sampai kepada cintanya. Ini cinta dahsyat, membuahkan pengorbanan, sehingga kerja keras pagi hingga sore pun tidak capek karena untuk orang yang dicintainya. Coba seorang laki-laki bekerja pagi sampai sore hanya untuk orang yang bikin kesel, enak atau tidak? Nah, sama seperti itu. Ini indah sekali cinta itu. Makanya kadang-kadang kalau kemudian membaca anak-anak katanya cerdas, mana ada cerdas? Cinta ada urusan dengan kecerdasan kok. Cinta ada urusan dengan kecerdasan. Mau jatuh cinta, nggak mikir, cinta buta. Cinta buta. Jadi inilah yang harus kalian pahami dalam cinta. Jadi marhalah pertama kekaguman, selalu ada kekaguman tuh ada. Kemudian setelah ada kecenderungan, baru nanti qoror, mengambil keputusan ini untuk abadi. Dan abadi itu dalam bahasa Islam adalah pernikahan panjang dunia akhirat. Jadi untuk sampai menjadi, sehingga dalam kecenderungan sudah tutup. Dan kecenderungan sepanjang hidupmu bisa masih ada, bisa saja tidak terhapus. Ya, kita masih ingat enggak waktu SMP dulu, ada beberapa anak yang menarik dulu. Si fulanah dia cerdas, dia rengking, dia cekatan, dia ini. Sampai hari ini pun kalau Buya bicara dulu punya kecenderungan waktu di SMP, tentu ada, karena memang ada orang yang menarik. Anaknya orang soleh, sekolah kok, menjaga diri. Kalau bicara pun, kita masih ingat anak-anak semacam itu. Kalau bicara nggak pernah matanya yang lihat laki-laki. Lalu itu mempesonakan orang-orang semacam itu. Waktu dulu di SMP, waktu itu. Tapi itu nggak akan terlupakan semacam itu, kena kecenderungan. Tapi bukan kita mencintai dan sebagainya. Dan cinta kita karena Allah setelah itu. Ya, karena mencintainya karena Allah, sehingga jadi indah nanti. Begini gambaran tentang cinta anak-anakku semuanya. Dia masih ingin melanjutkan dialog-dialog ya. Dan nanti sebetulnya ini adalah pembahasan cinta itu banyak. Nanti ada pembahasan spesial agar tidak patah hati. Terus bagaimana move on, bagaimana kita menghentikan kalau sudah terlanjur jatuh cinta. Ini ilmu baru, ilmu semuanya. Dan kalian harus tahu semuanya. Ustadz kok taunya fikih saja. Jadi kamu tuh jadi ustadz kalau lagi ngajar fikih, jadi seorang guru fikih. Jadi ngajar tafsir, guru tafsir. Tapi saat bicara cinta harus jadi guru cinta yang sejati. Kuasai ilmu itu, ilmu manusia semuanya. Pendidikan. Maka itu wawasan, khususnya cinta ini. Di sana ada pendidikan bagaimana bercinta yang salah. Ada Valentine Day. Kenapa kita tidak buat hari cinta yang sejati? Gimana cara mencintai? Unik. Kalau sudah mencinta itu unik sekali, luar biasa. Sehingga pada akhirnya nanti cintanya tanpa syarat. Kita menemukan orang gaji sehari itu makan sehari, tapi candaria nggak ada selesainya.
Kalau lewat di samping rumah itu kelihatan ketawa candarianya dia. Waktu dulu kampung itu indah rumah tangganya, ketawa ke TV sampai kemana-mana. Makanya itu saja. Suaminya pergi ke sawah tanpa harus membawa bekal. Jam 7, jam 8 istrinya sudah datang membawa bekal yang hanya sekedar singkong rebus sama kelapa ditabur di atasnya sama kopi. Oh, istrinya melihat suaminya lagi makan, habis keringatan bekerja. Setelah itu tidak lama kemudian ketiduran suaminya di situ. Itu pun ngorok lagi. Nah, baru ditinggal istrinya. Kan suasana indah banget. Yang sering berantem itu kan orang kaya raya malahan. Oh. Sampai doa, ya Allah doain Buya jangan sampai deal itu. Suami saya membuat perusahaan di Perancis. Perusahaan di mana-mana. Ini perusahaan yang ada aja kita jarang kumpul, apalagi nambah lagi, sampai ada yang begitu. Jadi memang dia tidak mengerti mencintai itu seperti bagaimana. Terus nanti kalau sudah dalam cinta itu ada, dalam bercinta itu ada panjang. Ini minimal session begini, session jomblo untuk kalian tuh. Nah, nanti ada session setelah menikah itu ada dalam bercinta itu ada segitiga cinta, itu bukan cinta segitiga ya. Ada istilahnya, kita harus fahamilah cara pasangan mencintaimu. Memahami pasangan mencintai itu penting. Bukan menyuruh pasangan, kita memahami cara kita mencintai, tapi fahami cara mencintai. Sebab orang mencintai itu beda-beda cara mencintai. Nah, kalau kita tidak memahami cara mencintai pasangan, nanti itu juga bermasalah. Ini baru sekarang nih waktunya, itu adalah untuk merawat cinta nanti. Ada seorang suami ya kalau pulang ke rumah itu memang gayanya kayak mesra. Sayang, bidadariku, kabar gimana, apa kabar, baik semuanya di rumah. Ada mesra begitu. Memang orangnya orang luwes, orang romantisme. Jadi orangnya begitu modelnya. Jadi ketemu istrinya, aduh tambah cantik aja. Itu ada begitu model begitu. Dan tidak semua orang bisa. Kalau nggak biasa tuh ngomong gitu lucu nanti. Cuman bisa berlatih sih. Nah, ini ada di rumah seperti itu. Ada kalau di rumah itu enggak begitu. Kalau sama suami, kalau sama istri, actionnya itu beda. Gimana? Kamarnya aman, AC-nya nyala kan? Pagarnya sudah betulan belum sama security? Yang dibicarakan bukan kemesraan. Tapi sebetulnya laki-laki itu memang sebetulnya kenapa? Dari kemarin istrinya mengeluh tentang AC, tentang keadaan rumah. Jadi sebetulnya itu bahasa cara mencintainya dia itu adalah bukan dengan bahasa romantis, tapi apa? Dia ingin membuat kenyamanan istrinya dari sisi yang disenangi istri. Kemarin tanya AC, kemarin tanya pagarnya rusak, kemarin tanya ini. Makanya kalau pulang ke rumah dia tidak bicara tentang gimana yang cantikku, enggak. Jadi ada dalam mencintai, ada dalam bentuk aroma romantis. Dalam mencintai ada bentuk aroma tanggung jawab. Dalam mencintai ada aroma ngayomi. Ada macam-macam. Itu model beda-beda. Nah, suatu ketika seorang perempuan datang ke Buya. Gara-gara salah memahami. Dengar kajian Buya, tidak ikuti kajian selanjutnya. Kan Buya menuntut, mengajari suami jadi suami yang romantis, suami gini harus gini kan gitu. Tiba-tiba ngomong, Buya, suami saya romantis apaan? Ditanya, ya, mana? Kalau ngomong gitu dok, kalau lagi mau langsung, itu dia. Tapi rumah dicukupi kan? Ya malah ditanya bukan saya, tanya mesin cucinya, tanya mesin ini. Ini difaham ini cara mencintainya. Akhirnya kita didik seperti itu. Tapi sisi lain suaminya kita panggil, kita ajari untuk romantis. Betul, bikin puisi. Istrinya nggak ada, Buya nek saya baca puisi suami saya. Repot. Memang kalau nggak biasa itu jangan, ntar dulu pelan-pelan. Nek baca suami nggak biasanya kok bikin puisi. Aduh. Nah ini kan serba salah perempuan begini ini. Karena memang katanya pengen romantis, giliran suaminya deket Buya tak ajari. Lumayan kebablasan cara belajarnya. Nek katanya, nggak bisa begitu. Jadi irama cinta itu nggak begitu. Ada keindahan tuh nggak ada, luar biasa.
Jadi itu nanti kemudian di saat anak sudah terlanjur jatuh cinta, nggak bisa dipaksa. Makanya kalau sudah ada orang dia punya ikatan hati, dia nggak akan memilihkan biarpun lebih bagus. Dia sudah terjerumus. Tapi kalau ditarik, menjerumuskan lebih jauh lagi. Maksudnya karena apa? Dia bisa saja zalim pada orang baik yang akan kita berikan. Kita nasihati, kita move on dulu dong. Kita harus menghentikan cintanya dulu. Dia akan menyalahkan terus panjang waktu. Itu kan bukan pilihan saya. Kan begini, kalau cuman perlu diajak berdialog secara akal. Memang selama ini dengan dia di SMP pacaran, SMA pacaran, kan belum ada tanggung jawab kan? Belum kelihatan waktu ngiler, eces segala macam. Belum kelihatan ininya, belum kelihatan marahnya, hanya kelihatan indah-indah tok. Ketemunya pun waktu sekolah. Nah, setelah itu dia menikah dengan laki-laki lain. Kalau ketemu dengan pacarnya itu kan hanya sesaat-sesaat. Dan kalau setiap mau ketemu kan semuanya pada siap diri, pakai sisiran, baju pinjaman dan segala macam. Itu kan agar tampak indah di hadapan Pak Senga, ya enggak? Seperti itu. Hanya 2 jam 3 jam bertemu anak pacaran, sehingga yang tampak indah semuanya. Belum ada problem. Kalau sudah menjadi pasangan suami istri, dia 24 jam saat tidurnya ngoroknya ketahuan semuanya. Sehingga lihat, kalau sudah terlanjur ini nggak menggunakan logikanya, rasanya itu membedakan. Coba aku dulu nggak punya masalah dengan pacarku, ini dengan suamiku masalah terus. Dan kumpulnya 24 jam dan dia hanya 1 jam. Makanya memang logika ini perlu dipakai, akal ini diajak diskusi. Sehingga susahnya orang yang terlanjur jatuh cinta itu begitu. Karena kalau sudah sama pacarnya memang nggak pernah punya problem. Karena nggak ada problem ekonomi, problem masak, telat ini, nggak ada semuanya, sehingga semuanya indah semuanya. Dibandingkan dengan rumah tangga yang Masya Allah suaminya telat itu sebenarnya kan bukan problem. Itu jadi membuat telat karena dia melahirkan hari ini. Akhirnya banding-bandingkan dengan dulu. Makanya kalau sudah punya ikatan dengan hati itu susah, hati-hati. Tanah lo nancep, ditarik itu masuk lagi. Makanya ada bab baru lagi bagaimana untuk kalau terlanjur jatuh cinta bagaimana kita berlakukan. Diajak diskusi panjang sampai dia memutus sendiri. Dan membingungkan orang terlalu jatuh cinta. Betul gula Jawa rasa coklat tadi. Yang satu lagi tai kucing rasa coklat tadi itu. Memang itu kayaknya lebih tepat itu. Kalau Jawa masih enak. Yang nggak suka coklat lebih enak gula Jawa. Nah, ayo siapa tuh yang tai kucing? Katanya gombloh. Ya, hal-hal semacam ini sebagai seorang ustadz muda ini harus menguasai. Kalau yang datang kepadamu orang terlanjur jatuh cinta, gimana menghentikan cintanya dengan halus dan nggak bisa dengan paksaan. Orang tua sering dengan paksa. Harus kamu pokoknya dia akan menjalani hidup. Tapi sangat rentan sekali, bisa saja di pertengahan jalan akan runtuh. Hanya gara-gara reuni dan sebagainya. Hanya kesempatan untuk lari-lari. Nenek-nenek umur 63 tahun lihat meninggalkan cucunya, loh. Gara-gara reuni. 60 tahun ke atas. Cucunya ngadep kita, nangis cucunya. Rela meninggalkan demi ketemu orang yang dulu pernah padahal sudah punya anak, suaminya meninggal dunia, karena sudah nenek-nenek. Ketemu teman ajib. Sudah kayak anak muda lagi padahal. Disuruh nikah katanya mau nikah. Kenapa kok harus lari dulu kalau mau nikah? Cucunya juga mengizinkan. Dinasihati nggak bisa. Kalau dinasihati alasannya cucuku marah-marah terus kepada aku, mending saya pergi aja gitu. Ada Buya punya problem, menemukan problem cinta itu macam-macam. Tapi kalau kita simpulkan adalah dari ketidakcerdasan. Makanya kalau anak-anak seperti kalian mahasiswa bahjah, staibah, bodoh dalam bercinta ya cek. Makanya memilih betul. Dengan memilih pun adalah tentu harus ada yang diutamakan dari segi keimanan kan. Di zaman biasanya ngelihat cantiknya dulu dong, habis itu paling enggak ekonominya kayak apa, laki perempuan sama, terus karakter dan watak
Setelah itu agama itu biasanya dilihat paling akhir, rata-rata manusia. Cuman karena kalian santri langsung paham maksud Nabi, didahulukan akhirnya, setelah itu agama. Fadfar bida ini taribat di atas, dibalik, diputar jeder gitu. Makanya agama jadi nomor satu. Nah ini kurang lebihnya itu masalah cinta semacam itu. Nah, makanya jangan sampai kamu. Kemudian jangan kamu main api, jangan menggoda orang, memberi harapan dan sebagainya. Tidak tahu hatinya orang tersakiti, memberi harapan. Apa HP, pemberi harapan palsu. Itu kan kisah-kisah. Apalagi cenderungnya gaya laki-laki itu perayu. Sementara perempuan itu adalah baper, gampang terpesona, sehingga mungkin seorang laki-laki itu ngomong tuh biasa saja. Hanya karena mungkin dia seorang yang luas, aduh gimana baik, masya Allah, itu sudah terpesona sampai dibawa pulang oleh seorang perempuan. Tapi ada laki-laki GR itu, seperti Gibran itu kan pernah GR itu. Gibran itu adalah seorang pujangga Yahudi dia. Tapi kandas cintanya itu, dia tidak menemukan cintanya dia. Karena orang yang dicintainya dan mencintainya pun tidak pernah bertemu. Seorang penyair juga. Dia pernah dibiayai oleh satu orang, rupanya dipikir orang itu mencintainya, padahal orang itu hanya melihat bakatnya. Berarti kan dia salah. GR ya. Ada seorang perempuan, anaknya pegawai bank gitu, namanya Mary Elizabeth Haskell, itu ada masuk, karena cerita itu masuk. Jadi tergantung dia berharap, tak taunya bukan mencintainya, hanya melihat Gibran seorang berpotensi, dikembangkan sampai menjadi seorang pujangga. Dia asal Lebanon. Banyak buku-bukunya dan tidak perlu kalian membaca. Kalau kita membaca buku-buku Gibran itu jauh lebih, maksudnya tidak asal Yahudi. Memang kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang memang dia tidak berpegang dengan agamanya. Tiba-tiba dia menyanjung Islam habis-habisan tanpa sengaja. Aku tidak menemukan agama yang lebih indah seperti yang dibawa oleh. Tiba-tiba dia kalimat-kalimat celtukannya. Jadi dia punya banyak tulisan dalam berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Jangan sampai, ya tidak perlu tiru. Itu ada orang Buya itu sempat sering membaca buku itu dulu, Gibran itu, untuk mempelajari madhab cinta waktu itu. Ada kan dia bukunya kok serem-serem, Al-Arwah Al-Mutamarridah, jiwa-jiwa berontak, Al-Jinah Mutakasirah, kemudian Nabi min Labanon, kata itu buku-bukunya. Itu sampai Buya punya sohib, saking Buya sering nyebut nama ini, anaknya diberi nama Gibran, Khalil Gibran. La ilaha illallah. Saya ada sekarang, baru meninggal, anaknya masih ada Gibran. Ya akhi, ini bukan untuk ditiru, hanya punya madhab cintai. Tapi ternyata tidak ada madhab yang lebih indah dari madhabnya Rasulullah. Karena kalau bicara tentang, karena Gibran termasuk dalam pionir dalam dunia bicara cinta itu misalnya. Karena tidak jorok orangnya. Hari-hari ini bikin novel-novel picisan. Nah, dia GR pernah. Jadi banyak penyair-penyair itu adalah gampang GR itu ada. Sehingga banyak dituangkan dalam syairnya padahal nggak ada yang dicintai. Tidak melambung dulu. Justru karena katanya Pak, justru syairku akan terus fitrah syairku akan terus deras mengalir di saat aku sakit hati. Kasihan banget ya. Jadi kalau sudah sakit hati deras mengalir itu syairnya. Masa buat syair tunggu sakit hati. Kalau kita tidak begitu dong. Baik. Ini adalah gambaran-gambaran tentang ya cinta singkat seperti itu, anakku. Nanti ada bab-bab yang harus kalian hadirkan, masih banyak. Termasuk pahami cara pasangan mencintaimu. Jangan paksa dia untuk memahami caramu mencintainya. Nanti bisa baca Inspirasi Cinta Buya, mungkin bisa dihadirkan Ikrimah. Ikrimah Inspirasi Cinta ada berapa itu? Ada satu itu penuh makna, itu renungan panjang. Hah? Ada berapa? Ada berapa puluh ratus mungkin. Inspirasi.
Inspirasi cinta itu nak ya. Jadi tolong, kamu anak hebat laki-laki, jangan gampang. Kenapa kamu nikah dengan dia dari kemarin berkhayal? Apa masa depanmu dengan dia itu? Masa depan dakwah? Enggak. Terus mau apa? Karena sudah terkenal lama. Itulah namanya terjebak dalam cinta yang salah. Kan cerdas kita ngapain? No. Biasanya terjebak dalam janji-janji. Terjebak dalam janji-janji. Kalau dalam ceramah itu sering terjebak dalam kata, sehingga terlanjur ngomong, bingung. Ngapain sih? Kayak semalam kan banyak. Ngapain sih? Nah, bingung kan? Mengenusin. Kan terjebak kata. Pembawa acara. Jangan ya. Jangan gampang terjebak kata. Akhirnya bingung. Nah, coba kamu lihat rekamannya. Jangan biasa terjebak. Tidak apa-apa, biar ketahuan. Ini kan tidak boleh terjebak kata. Nanti maka berlatih. Jangan gampang terjebak kata. Terjebak cinta. Terjebak boleh keberanian, boleh. Semalam bagus sedang. Cuman ini biasanya kalau kritik itu adalah berdua, tapi nggak apa, biar tahu semuanya. Tapi jangan malas, besok nggak berani lagi, jangan, tetap berani. Hanya mungkin Anda sebagai contoh semalam. Biasanya kemarin pembawa acaranya juga punya kritisi yang lalu ngomongnya terlalu cepat belibet. Nah, coba siapa pembawa acara suruh ngulang lagi, giliran suruh ngulang enak karena dipadam dulu ya kan, pelan-pelan. Ya itu maksudnya, jangan kayak kemarin pas bawa acaranya belibet-belibet, kalimatnya yang lipat-lipat, tumbuk-tumbuk gitu, nggak bisa. Sebetulnya kan bisa buktinya di hadapan Buya, di saat Buya tegur kamu tuh tadi waktu bawa acara semalam lipat-lipat, coba sekarang diulang lagi, bisa, enak. Nah ini seharusnya suruh lagi coba aja kamu ambil rekamannya, karena terjebak ya, untuk Nabi Muhammad, untuk ini bingung dia kan bolak-balik gitu. Karena terjebak kata, sudah terlanjur ngomong semoga, tidak pengen mendoakan, berharapan, pengen mendoakan. Jadi tidak apa-apa, ini sebagai contoh. Jadi kalau ingin berbicara itu jangan terjebak kata. Kalau sudah masuk kata, sama dalam cinta, terjebak cinta itu sudah terjebak janji, terlanjur janji-janji. Oh nanti insya Allah, ya nanti aku pokoknya sehidup semati ya salam. Kalimat paling indah dalam dunia khayal. Oh pokoknya apapun yang terjadi, ya salam. Gunung tinggi kan kudaki, lautan lepas ku seberangi, ya salam. Masya Allah, demi cinta. Ini adalah terjebak dalam janji-janji. Itu bahaya, terjebak janji itu yang memberatkan dia. Sehingga kenapa dia harus menikahi orang yang tidak harus dinikahi seharusnya. Menikahi orang yang tidak harus dinikahi. Banyak. Makanya jangan kamu suka iseng bermain api, akan kebakar nanti, main cinta atau guyonan dengan siapapun. Mungkin kamu tidak seberapa terpesona dengan dia, cuman bahasa-bahasamu kalau mengganggu dia, kasihan dia. Kan ada hitungannya di hadapan Allah. Kamu menyakiti hatinya dia. Makanya jangan. Ada orang luasan enak. Aduh gimana, aduh baik banget nih. Terpesona dia jatuh cinta, nih kasihan dia. Karena dia tidak pernah belajar kayak kamu. Gara-gara dengar kalimat yang baik langsung dia mencintaimu, kan tersiksa dia nanti. Baik. Ini gambaran-gambaran tentang masalah cinta. Kemudian juga cinta dengan kebodohan. Contoh, seorang perempuan kalau dia cerdas misalnya, ini kebanyakan yang ketemu dengan Buya, naudzubillah. Tiba-tiba dia dirayu dengan laki-lakinya, bahkan sedikit dengan paksa sampai, mohon maaf, dizinai. Sudah tidak logis lagi. Ternyata justru dengan begitu, kenapa dia malah minta pertanggungjawaban karena saya sudah bobol keperawanan saya. Tak tanya dari hatimu, kamu mau enggak? Saya benci setelah itu sebetulnya. Terus kenapa kamu? Kan sudah menghargai saya. Kan kebodohan dia. Kebodohan. Sudah dirusak dirinya. Dia memaksa ingin menikah dengan dia karena merasa bahwasanya dia yang merebut. Ini kan karena obrolan yang salah di kawannya. Yang berbuat maka bertanggung jawab. Oh, dia sudah merusak moralnya begitu. Dan dia sendiri dalam hati kecil sudah nggak senang dengan caranya kemarin itu. Waktu dia merusak kehormatannya. Tapi kenapa dia masih dengan dia? Kebodohan. Mestinya juga menjauh dari dia, tapi nggak bisa.
Banyak nanti buai. Nanti kan terlantur saya dengan yang lain, dia cerita, dia takut ini. Lain dia buai dengan rasa takut. Akhirnya dia terjebak harus menikah dengan dia karena pun dia yang sudah menggagai, merusak dia. Kalau menikah dengan lain nanti dibongkar dan sebagainya. Loh, ini kan kurang motivasi. Kurang difahamkan tentang untuk selamat dari laki-laki yang nggak benar itu. Ini ada banyak kejadian yang Buya temui di masyarakat. Orang tua juga begitu. Kadang-kadang di saat anaknya diperlakukan begitu, malah yang berbuat kalau bertanggung jawab dikejar, padahal laki-laki itu nggak pantas sama sekali. Ya, karena apa? Dia tidak memikir keabadian setelah ini itu apa, hanya memikir sesaat. Ya kalau sudah orangnya lari kok dikejar, itu aneh banget. Dia akan menikahi dengan paksa, bahkan mungkin sambil menikahi dia akan diperas putusnya. Karena dia tidak mencintai laki-laki itu. Akhirnya anak kita akan kita jerumuskan, misalnya naudzubillah, yang anak-anak itu akan dijerumuskan lebih pedih lagi. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga karatan lagi. Itu loh. Jadi masalah cinta itu serem sekali. Bahkan sampai dihamili. Sampai Buya menundukkan beberapa banyak orang, jangan nikah dengan dia. Sudah terlanjur ada isinya di perutnya. Tak ajak logis, nak, jujur dengan Buya, nanti akan Buya tolong, Buya bantu gimana caranya. Jujur, kau senang dengan dia? Tidak, saya benci dengan dia, aku nasib. Cuman kalau ada isinya gimana perut saya? Buya, nah kan hanya itu tok ajib. Sudah ada perutnya akan direndahkan sama laki-laki itu. Apakah dia bakal memuliakan kamu setelah kau nikah? Nggak tahu Buya, pokoknya pusing sana nggak tahu sudah. Pergi kau ke negeri seberang sana atau kampung ke kota seberang sana. Berperan sebagai seorang janda, selesai. Nanti akan dirawat menjadi seorang mulia. Tapi jangan menikah dengan laki-laki itu. Dia akan merendahkan dia. Ada pendidikan cinta yang sudah terlanjur, maka nanti salah begitu tuh. Karena kadang-kadang mengambil langkahnya itu karena itu tadi, terjebak kata, terjebak keadaan, bukan karena cinta. Oh cinta kok begitu, ya nggak bisa dong. Cinta harus indah bener. Makanya dalam Islam adalah membangun cinta di atas pernikahan, sehingga dia fokus bagaimana pernikahan sesuai dengan petunjuk Nabi, cara yang benar, tidak buru-buru, milih dan seterusnya. Baru setelah itu yang penting dia layak untuk aku cintai, tapi aku belum menjatuhkan. Baru gong cintanya berbunyi setelah akad qabiltu nikah. Ya itu dong, langsung semuanya serba luar biasa. Baik, itu adalah ya anak-anak cinta, anak-anak santri juga harus punya wawasan begini dong. Ini bukan untuk kalian juga, kalian akan berbicara tentang seperti ini. Kita harus punya mampu memahamkan. Wah, kalau di masyarakat macam-macam. Kita menampung berbaca problem-problem cinta yang salah itu. Kalau cinta yang benar, no problem. Cinta yang logis, ada suami istri saling mencintai dulunya. Ada perubahan, ternyata dia harus berpisah. Karena memang tiba-tiba hilang cinta karena sebab satu hal, berpisah. Akhirnya bisa mewujudkan tasrih bi ihsan, pisah baik-baik. No problem, perceraian akhirnya problem tidak permusuhan. Karena tidak bisa dilanjutkan, ada satu hal yang menjadikan percintaan tidak bisa dilanjutkan. Indah. Suatu ketika ada seorang perempuan, ini ada kejadian. Dia SMA, pacaran, tidak tahu sejauh mana pacarannya, kita juga tidak pengen tahu, juga tidak tahu. Sudah janji-janji dan tak taunya menghilang itu laki-lakinya. Tapi dia setelah itu cari informasi, itu ada laki-laki itu di Kalimantan, sering berkomunikasi dengan temannya. Bahkan waktu teman yang beritahu itu, di hadapan dia itu komunikasi. Berarti kan ada laki-laki itu kan. Nah perempuan ini bodoh, minta alamatnya. Nah kalau laki-laki sudah dengan temannya saja mau komunikasi, dengan dia enggak, berarti kan ada sesuatu kan. Kenapa enggak mau? Kalau memang dia mencintai, enggak apa, betul pergi dikejar ke Kalimantan sana. Langsung ke kos-kosannya, diusir. Ngapain kamu kesini? Dasar dia kasih tanda-tanda rambu-rambu nggak paham, menuntut cinta, tapi ini ketawa enggak,
pulang sana, mau ditinggal malah nggak mau pulang ke kosannya dia. Dia nunggu sampai berapa hari di situ. Goblok. Ajib. Cinta nggak bisa dipaksa. Mungkin memang dia mungkin dia laki-laki yang sangat menjaga, kok perempuan kok murah banget. Nah, ini kejadian juga seperti itu. Perempuan yang sudah mengejar, tak tanya apa. Sebetulnya laki-laki itu pengen menghindar. Cuman karena tidak cerdas. Cinta itu halus. Masuknya halus, melepasnya halus. Tanda-tandanya halus. Tanda-tanda penolakan cinta pun halus, kita harus paham. Jangan semuanya harus terang-terangan. Paham isyarat-isyarat cinta itu ada. Seperti itu baik. Banyak kisah-kisah yang terjadi adalah karena kebodohan, tidak pakai logika. Biasanya kalau tidak pakai logika tadi adalah sudah terlanjur cinta. Gak mau kecuali dengan dia. Bahkan mungkin ngomong ke orang tua, mending gak usah menikah kalau tidak dengan dia. Itu kan maksa. Enggak nikah beneran kok, awas hati-hati. Itu saja ya. Mungkin ada pertanyaan yang sama, pertanyaannya bebas kepada motivasi dakwah sampai cara mengajar, kemudian masalah cinta ini. Mana satu? Kanan dulu. Kanan dulu. Sini. Sini kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dari kemarin itu kan motivasi dakwah, cara mengajar sampai sekarang ada pembahasan-pembahasan yang memang Buya belum bahas ya, termasuk tadi yang cinta itu. Itu pertanyaan pertama, kapan ya Buya bisa membahas lagi semuanya itu waktunya. Terus kemudian yang pengen ditanyakan juga, yang tadi disinggung Buya, gimana kalau misalkan udah terlanjur jatuh cinta dan susah move on Buya, itu gimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Buya jarang, sehingga nanti harus ada kursus-kursus. Kalau di luar kan Buya adakan diklat. Bahkan kita sekarang lagi sudah merencanakan untuk di beberapa kota besar kita kemas dengan lebih cakep lagi supaya anak-anak yang nggak pernah kenal masjid bisa mengerti cara mencintainya. Di Jogja, semalam ini kan hanya bisnis dulu dengan Mas Ipo gitu. Bisnis itu untuk kalau bisnis kita punya membidik menjaga generasi kedua. Banyak orang kaya raya itu adalah di generasi anak hancur. Anak nggak pernah diajari bisnis, hanya foya-foya atau perusak. Jadi ini kita membidik di generasi kedua ini banyak yang karena nggak pernah orang tuanya terlalu memanjakannya sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Pas giliran orang tuanya meninggal ya runtuh hantu. Sementara Islam harus kuat. Itu ada di antaranya. Kemudian kita masalah cinta, kita lagi sekarang menggarap beberapa program termasuk film dengan Mas Abai itu yang punya Sister Lillah itu sama, dan kita akan buat film cinta, tapi ya untuk pemainnya pun harus diambil muda semuanya, antara 20 sampai 30 generasi Z itu ya, itu ada. Tapi bagaimana kita memahamkan cinta, kita lagi dan kita punya judulnya pun topik besarnya adalah Inspira Cinta. Jadi langsung digabungkan Inspira Cinta gitu. Kita ingin mensosialisasikan cara bercinta yang benar itu harus, sebab ini wajib, karena ada orang belajar mencintai salah. Valentine Day itu belajar cinta yang salah. Katanya hari cinta dimanfaatkan oleh orang-orang cerdas, busuk hati. Hari cinta, cari perawan-perawan untuk dengan dia. Ini kan hari bercinta sedunia. Kenapa tidak kau berikan? Mana cintamu? Syahwat dia. Berapa banyak dibobol di hotel-hotel gadis-gadis yang dibohongi oleh laki-laki yang jahat, atau sebaliknya perempuan-perempuan yang nakal atas dasar hari cinta. Sudah menjaring sebelum hari Valentine Day sudah punya link-link. Alasannya hari cinta, kebobol.
Kenapa kita tidak mempelajari cinta yang benar? Nah, untuk move on itu nanti adalah gini. Karena itu adalah rasa. Rasa tidak bisa dihapus oleh dengan rasa. Rasa itu dihapus dengan rasa. Maka besarkan harapanmu. Jadi tanpa harus, kalau dipaksa nggak bisa. Aku harus melupakan dia, nggak bisa. Maka hapuslah dengan rasa, sehingga besarkan harapanmu tentang seseorang yang ada di harapan. Kemudian disitulah kamu besarkan. Misalnya setelanjut mencintai seorang perempuan dan memang cinta betul, kriteria oke lah masuk, tapi kayaknya masuk sajalah. Masuk kan ada kelas lulus aja kan, belum mumtaz kan ada kan. Ya, bisa saja tahun depan gagal juga kan, karena masuk dok ya, daripada tidak nikah kan gitu. Masuk. Nah, caranya adalah nggak mungkin dicabut, akan tapi sudah mulai berpikir yang cerdas seperti ini. Bicara tentang perempuan ideal, perempuan yang ideal. Pertama, takut pada Allah, membatasi komunikasi, jelas. Sebab komunikasi yang terus diperbaharui itu mengasah agar semakin nancep itu panah. Nah, kalau terus komunikasi menancapkan lagi, mengurangi komunikasi. Harus puasa seperti itu. Harus. Kemudian supaya adil biasanya. Supaya adil itu kalau biasanya ada perempuan yang sudah terlanjur cinta dengan seorang laki-laki, mau kita tawarkan laki-laki yang baru lagi, ya kita ajak diskusi bahwasanya ada laki-laki yang seperti ini, memenangkan kriteria. Cuman biar perempuan ini adalah tidak keberatan meninggalkan dia. Loh, ada loh sayang solehah ya, ada laki-laki baik, tapi bukan berarti laki-lakimu jelek dong. Iya bu, yang mas senang dia. Maka dari itu pastikan dia harus bisa menjadi orang yang masuk dalam kriteriamu. Jadi supaya orang itu meninggalkannya tidak teramat berat, masih beri harapan juga dengan dia, tapi harapannya akan tumpuannya, harapannya kalau memang dia sudah punya perubahan. Jadi misalnya kalau kamu laki-laki, dia mau mondok enggak kira-kira? Terus kita anak pesantren yang terhormat dan sebagainya kan gini kan. Harus itu. Kalau memang kamu ingin menikah dengan dia, otomatis dan kamu sendiri mondok, dia mau enggak? Sebelum atas nama Allah deh, belum ikhlas atas nama cinta, barangkali dia enggak. Mau mondok enggak, dan sebagainya. Kalau masih tidak mau, di situ nanti akan prosot sendiri. Untuk menjadi baik, kenapa tidak mau? Dan pondok pun alasannya apa? Agar kau semakin terjaga. Karena aku sangat punya cemburu besar. Kalau kamu di luar, aku tidak akan mau. Aku akan cemburu, kamu masuk pesantrennya ini. Dan setelah itu kita tidak ada komunikasi dan sebagainya. Kalau dia masuk beneran lalu menjadi baik, ya nggak ada masalah. Bukan berarti orang yang harus dibuang kan, dia menjadi baik, solehah kan oke. Ini tetap harus bukan berarti pantang dijauhkan, tidak. Jadikan dia seperti kriteria yang diinginkan. Maka di saat dia sendiri nggak mampu, otomatis dia akan runtuh sendiri. Nggak langsung, wah boleh, ini karena boleh, nggak bener dia, nggak bisa. Ya tadi, kan semua orang bisa berubah kan itu. Perempuan sudah dinasihati berjam-jam ngomongnya, kan bisa berubah semuanya bu ya, semua orang kan bisa berubah bu ya, capek itu. Jadi harus move on itu ada cara. Dilihat nanti, kita tidak bisa, setiap orang berbeda-beda. Ada move on-nya susah itu sebenarnya sederhana. Mohon maaf, terlanjur digagahi dia. Perempuan sudah terlanjur dijinai. Ini beda, move on-nya bukan logika seperti itu. Beda. Tentang kemuliaannya dia, bangkit kemuliaan. Beda cara memaafkannya, beda. Karena sebetulnya dia itu adalah ada cinta bercampur benci, benci cinta. Ada. Dia sebenarnya nggak senang tapi cinta. Aneh. Ya itulah. Nggak bisa karena dia ternyata yang menjadikan dia mempertahankan karena dia sudah terlanjur dizinai dan sebagainya. Itu logikanya diajak. Makanya berbeda-beda cara orang itu. Dan itu harus kalian kuasai. Karena apa sih permasalahannya? Seperti itu. Dan memang kalau di luar sana itu ada memang seorang laki-laki perempuan sudah saling mencintai, nggak bisa dipisahkan. Dan memang standarnya seperti itu. Dianya juga bukan seorang ustadz, perempuannya ini sudah biarkan menikah.
biar menikah dari berlarut-larut. Banyak punya izinkan seperti itu. Tapi kalau ada seorang perempuan yang dia punya masa depannya spesial, kemudian lakinya ini perlu difahamkan, nggak seimbang nanti. Atau seorang laki, dia seorang cerdas, pintar, punya ilmu dan sebagainya, perempuannya kok remeh banget, nggak akan maju, runtuh nanti. Dia tidak mendukung. Banyak seperti itu. Jadi berbeda-beda orang, beda caranya, karena beda permasalahannya. Ya, seperti itu. Cuman harus ada ilmunya itu ada. Seperti itu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya mau tanya, cinta itu tugas siapa dan di bawah kendali siapa, Buya? Cinta ke siapa? Tugas siapa dan di bawah kendali siapa? Cinta itu pemberian dari Allah. Biarpun orang kafir dikasih cinta. Kan begitu. Dan cinta itu urusan rasa. Maka Allah memberikan kepadamu akal untuk mengendalikannya. Dan karena pembiasaan, ente suka rujak orang Jawa Timur, ente nggak bisa maksa orang Hadramut. Jadi mengendalikan, coba dari dulu kamu tidak biasa makan rujak, mungkin tetap nggak akan doyan dengan rujak, kan rasa. Namanya selera kan. Selera itu kepembiasaan. Selera itu pembiasaan. Orang sering makan doncang, apa? Ya itu biasa. Tapi yang orang Hadramut bingung apaan itu makan. Jadi yang mengendalikan sebenarnya kamu sendiri. Cuman kadang tanpa disadari, yang tidak haram aja ngerujak ulek, kenapa kok dipikirin, kan begitu ya. Makanan juga enak semuanya. Yang mengendalikan kamu agar tidak makan mie banyak-banyak itu ya akalmu, bahasanya membahayakan, kan gitu. Bukan urusan senang. Jadi akalmu yang mengendalikan. Kamu jangan terinspirasi sama orang buta cinta. Kita tidak bisa mengendalikan cinta ini kan orang salah persepsi, makanya belajar cinta salah itu bahaya. Buya paham pikirannya di mana. Jadi kayak seperti membaca tentang cinta dari referensi yang salah. Saya tidak bisa mengendalikan cinta saya ini, saya terlanjur. Siapa bilang namanya? Itu namanya sudah terlanjur cinta buta. Makanya tidak bisa dikendalikan lagi. Anda sudah mencintai, kalau belum mencintai ya gampang dong. Ada perempuan cantik, ente mencintai dia langsung? Ya enggak dong. Aneh banget, anaknya siapa? Anaknya presiden tiba-tiba mencintai, kok bodoh banget saya ini. Anaknya ini, ada mungkin. Jadi mencinta itu dikendalikan. Ya paham, makanya membaca referensi cinta itu penting. Cintanya sama orang yang tidak punya ilmu tentang cinta picisan, cintanya syahwat, cintanya ini. Kita itu tidak bisa mengendalikan cinta. Cinta itu rasional, ada cinta akli, cinta. Jadi dari akal dulu. Ya seperti itu. Makanya waspada, justru makanya kalau ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu membukanya. Biasanya bahasa tadi itu yang saya sampaikan, biasanya orang terlanjur punya cinta. Tapi giliran anaknya salah mencintainya juga nggak terima, dia akan aneh. Terlanjur mencintai, salah mencintai sehingga mengatakan aku tidak bisa mengendalikan cinta. Ya kan sudah terlanjur jatuh cinta kamu, sudah kena panah. Tapi mengendalikan tetap akal, nanti diskusi, di dialog, berpikir panjang. Orang mencintai bisa saja dia mati kok. Masa di saat mati terus kemudian kita menjadi nggak pengen hidup lagi, aku hidup semati, kalau aku mati kau ikut mati? Gak ada, mati kau dikubur kan gitu ya, di surga tempat mulia. Nah, jangan suruh mati juga kan gitu ya, masih hidup semati mau mati bareng, itu khayal buruk. Ada sebuah tradisi di
Ada cacing pembunuh, tidak tahu apa betul tidak. Kisah Cleopatra dan segala itu kan masih tahu. Jadi kalau sudah punya cacing kebersamaan, kalau nanti aku mati duluan kau segera nelan ya minum obat. Bodoh banget ya. Karena sehidup semati mati bareng mati. Gimana logikanya itu? Jadi kalau sudah seperti mati, dia langsung seperti perayaan dia langsung minum kayak cacing, tidak tahu cacing apa, mau benar tidaknya, paling tidak itu menunjukkan kebodohan dalam bercinta. Jadi nanti dia matinya halus, dia masih bisa ini tapi akan mati dalam waktu singkat, bukan racun. Ini paham? Banyak pertanyaan nanti di anak-anak di luar lebih banyak lagi. Kan ada cinta, apalagi bergurunya dari sinetron, kawin cinta, yang penting kan kita yang menjalani, orang tua nggak penting, pergi kan, akhirnya hidup berdua, nyewa kos-kosan, kelihatan riang, gitaran segala macam, ya kan, kayaknya bahagian. Nah, filmnya diputus, coba dilanjutin, sengsara dia, melanggar orang tuanya. Ini kan ada pembela Cina, kan filmnya putus. Kalau seandainya betul hidupnya benar, sengsara, orang tuanya dilawan, gurunya dilawan, karena seneng-seneng di kos-kosan berdua, petualang cinta dia. Logis dong, semuanya harus ada berkah orang tua, berkah. Kamu yang mengendalikan akalmu, akal mengendalikan urusan mencintai, sehingga cinta itu logis. Ya dari awal tadi kan sampaikan, cinta logis, mustahil. Sebelum jatuh cinta, kamu nggak ada orang bercinta, aku ingin mencintai seorang perempuan yang, coba ente bisa kira-kira, aku ingin mencintai, yang penting aku dengan cinta, kan dengan cintaku akan semua indah, kata Buya. Yang penting aku akan mencintai perempuan jelek yang nggak apa-apa, bau, gigi begini, pokoknya bisa enggak? Ya nggak bisa, nggak mau ngomong gitu. Biarpun katanya cinta akan menjadikan semuanya indah, kan? Bukan begitu dong. Baru nanti setelah kamu memilih dia, kemudian kamu bangun cinta di atasnya, maka cintamu akan memaafkan kekurangannya nanti. Sehingga cintamu itu yang akan membalut, cintamu akan membalur, cintamu akan menghapus kekurangannya. Itu. Sehingga dalam bahasa sederhana, kalau mau menikah baru ngelihat calon pasangan dengan mata melek. Tapi kalau sudah jadi istrimu, lihatlah pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Ya gitu. Jadi kalau mencari baru benar milih, jangan asal jatuh cinta. Tapi kalau sudah jadi pasanganmu, barulah pandang pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Kalau ada kekurangan, maafin. Jangan giliran sudah jadi istrinya dilihat kekurangannya, sengsara. Jadi seperti itu. Cinta akalmu yang mengendalikannya. Kalau tidak dikendalikan akalmu, akan menjadi cinta yang melanggar orang tuamu, gurumu, segala macam aneh. Allah dilanggar. Masa memberikan kehormatan demi cinta? Mana ada? Mana Allahnya? Mana kebahagiaannya sungguhnya? Saya melakukan perzinaan atas dasar cinta. Nggak bisa. Bahkan mungkin cintanya akan berbalik. Misalnya dia seorang perempuan, menganggap laki-laki itu baik. Laki-laki itu baik. Mungkin sudah ada kecenderungan dia. Rupanya laki-laki itu nggak sabar. Suatu ketika di dalam sebuah megang tangannya, langsung hilang cintanya. Minta dibatalin, Buya nggak jadi. Kenapa? Oh, hilang dong. Dia logis, belum apa-apa kok berani megang tangan saya. Jangan-jangan tangannya perempuan 1000 perempuan dipegang. Kan mikir dia, cerdas. Ada salah satu santri putri mau nikah dengan orang di luar. Ya Buya, dia orang baik dan dia juga menduga baik dan sebagainya. Dilamar, ternyata dia nggak mau, padahal petunjuk dari Buya. Dia anak baik, nak. Dia tidak berani ngomong. Baru besoknya dia ngirim surat, mohon maaf Buya, karena sebelum menghadap ke Buya dia telah menghubungi saya. Surat, dia menghubungi saya, ngirim surat ke saya. Rupanya karena dia punya prinsip ya, kalau sudah seolah adab begitu nggak boleh, langsung ditolak oleh hatinya. Padahal secara dohir dia anak orang sukses dan baik dan sebagainya. Berarti ini anak punya prinsip. Gara-gara rupanya Buya nggak tahu tentang itu. Buya lihat laki-laki baik, dia bisa sukses dalam pandangan Buya. Tapi ternyata perempuan ini, anak Buya ini,
anak santri Buya ini sudah punya prinsip, ternyata terlanjur dia. Dan selain itu, tak pikir ada nggak? Sering kirim salam Buya. Gara-gara sering kirim salam lewat abangnya, tambah enak dia. Oh, dia punya prinsip dong. Belum apa-apa ngapain salam-salam, kalau bener kan lewat Buya sudah diizini, restu kan beres. Nah, kayak begitu. Laki-laki baik sama laki-laki jelek pun kadang punya tes uji coba. Kalau laki-laki nakal di SMA itu, dia nakal itu mencoba jahil, naudzubillah, dia pura-pura lewat megang begini. Kalau dia diam itu sudah ditandai, berarti dia mau besok tak cari, gitu loh jahatnya. Kalau laki-laki punya dasar kebaikan, kadang iseng itu, atau perempuan juga, kalau ternyata dia saya sentuh tangannya kok mau, berarti dia murahan, saya tidak mau lagi dengan dia, gitu. Dan kamu juga tidak usah perlu ngetes seperti itu. Nah, ini ada sebagian laki-laki di luar itu yang punya logika, yang nggak punya syariat. Dia mengetes ini laki perempuan baik atau tidak itu dengan ujian dia. Belum apa-apa kok saya cium mau, aneh, enggak deh. Padahal dia sendiri juga nggak benar. Tapi dia untuk menjadikan pasangannya ini ada, harus laki perempuan baik dong, jangan perempuan murahan dong. Maka semakin penasaran dengan perempuannya, menjaga diri dia. Itu kan akalnya yang bisa menggiring. Baik, jadi masalah cinta itu adalah apa namanya, logis dan indah sekali. Makanya udah belajar bisa terjerumus. Seperti yang ditanyakan itu ada anak-anakmu. Akhirnya bahasanya kan aku cinta kan bukan kita yang mengendalikan. Cinta kan karunia dari Allah. Iya, karunia dari Allah. Kamu makan racun itu kamu yang mengendalikan. Jangan alasan takdir. Kalau takdir mati nggak mati, bukan begitu. Nah, ini nggak bisa. Kan dikasih akal. Ini racun jangan kau makan, kan ya. Ini pahit, ini pedas, ini kan dikasih akal, Bu. Jangan sok tawakal. Kalau memang jatahku tidak mati, tidak akan mati, minum racun, mati. Nggak boleh aja. Jadi kamu mengendalikan dirimu. Memang itu semua ditulis oleh Allah. Kamu bakal mencintai fulan. Tapi kan ada namanya upaya, usaha kita untuk mencapai cinta. Seperti itu. Ayo yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ini bertanya, ini ada pengaduan dari salah santri. Jadi yaitu sejak umurnya 17 tahun, 13-14 sampai sekarang, yaitu suka dibercandain sama orang tuanya itu yang kayak dijodoh-jodohin gitu sama seorang wanita. Dan ya setiap misalkan dia pulang pondok itu setiap tahunnya itu seperti wajib silaturahmi ke orang tuanya. Nah, terus kadang juga orang tua si wanita ini juga suka kadang bercandain, nawarin gitu ke anak itu. Nah, bagaimana salah satu ini harus menanggapinya gitu? Banyak, bukan satu dong. Itu banyak seperti itu. Karena orang tuanya wawasannya sangat terbatas. Dianggap itu pilihan terbaik. Banyak seperti itu. Ada, bukan satu dua. Saya itu sama abah saya mencontohkan, Bu ya, jodohkan dengan, kadang-kadang ada, mohon maaf, anaknya kiai. Saya mau dijodohkan, ini kejadian kemarin akhirnya, memang semua anak kiai baik toh, nak. Kadang orang, mohon maaf, orang kampung, orang yang terlalu husnuzon sama ulama dan sebagainya itu, asalkan anak kiai, ponakan kiai itu langsung diterima begitu saja. Dari kekagumannya yang itu ya. Jadi sehingga seperti itu ada. Nah, kan bisa dilihat orangnya sekolahnya di mana. Atau suruh lihat, setelah lihat mundurkan diri akhirnya. Nah, orang tua itu kadang-kadang hanya modalnya. Ini sudah ada kejadian juga. Padahal seorang perempuan Buya harap dia baik, dia akan Buya pilihkan terbaik. Tiba-tiba anaknya dilamar oleh salah satu anaknya kiai. Anaknya kiai betul, tapi nggak pernah ngaji, itu loh. Ngajinya nggak pernah mondok, anaknya kiai dok. Subhanallah, setelah sekarang menikah bingung mau ngapain, lontang-lantung, nggak jelas dan sebagainya. Gampang terpesona tapi nggak pakai kriteria.
Jadi kriterianya apa? Bapaknya yang baik, anaknya belum tentu kan? Bukan menikah dengan bapaknya. Nah, biasanya wawasan orang tua itu dianggap itu sudah baik, full baik bagi dia, yaitu. Maka sebagai anak cerdas ya tentunya tidak menyakiti orang tua, ya, juga tidak mau menjerumuskan diri dong dalam pilihan orang tua yang wawasannya terbatas. Termasuk sekolah, wawasan orang tua terbatas. Makanya alhamdulillah Buya punya Umi itu dalam wawasan sekolah itu tidak pernah punya pendapat. Umi Buya itu maklum sekali dengan keminiman sedikitnya pengetahuan. Maka urusan sekolah Buya selalu beliau ngomong, sudahlah apa kata gurumu. Padahal Umi juga punya koneksi, punya kenalan gini, tapi enggak, apa kata gurumu. Sehingga kadang wawasan, jadi itu karena wawasan orang tua menganggap itu bisa jadi besan yang baik, kan setelah terlanjur dekat dan sebagainya. Mungkin selama ini dilihat anaknya baik, ya sesaat karena pas kedatangan sopan, santun, enggak tahu di luarnya, jangan-jangan santun semuanya kepada laki-laki juga. Santun, baik, enggak ngerti. Itu sah, makanya sebagai seorang anak laki-laki hebat, ya tinggal menggunakan akal cerdasnya. Kalau memang perempuan itu baik beneran, loh, ya indah sekali bapaknya setuju baik-baik, tinggal nanti. Tapi ya untuk pacaran enggak dong. Kalau memang baik beneran, sayang dong. Dia, tak tanya dia masuk Staiba juga. Pinter juga, hebat juga. Loh, kenapa tidak? Kenapa kita kok emosi selalu pilihan orang tua nggak mau? Jangan percaya sama lagu. Kini bukan zaman kuda gigit besi, tapi kini zaman kuda gigit roti. Ini bukan, maksudnya orang soal jodoh bukan orang tua yang memilih, tapi soal jodoh biar ku pilih sendiri. Aku namanya pilihku sendiri. Nggak boleh juga menentang pilihan orang tua. Ada memang gaya hidup, tren perkawanan itu pada pilihan orang tua, no. Ya nggak boleh juga dong. Buya kan tidak mengajari seperti itu. Kalau pilihan orang tua baik, kenapa enggak? Kalau perempuan itu baik, ya jangan disia-siakan dong. Ibumu oke, ayahmu oke, dia baik. Nah ini kan di saat dia tidak baik, nah itulah baru nanti caranya gimana. Gitulah. Jadi jangan serta-merta pilihan orang tua nolak gara-gara pendidikan dari Buya. Mana Buya ngajari seperti itu? Buya tidak mengajari. Buya ngajari kamu jatuhkan cinta sebelum waktunya. Buya mengajari main api, itu aja. Kalau ternyata orang tuamu, ya jangan juga gampang bahasa menolak, menyakiti orang. Dia, iya Mi, tapi saya sekolah dulu Mi. Tenang Mi, sekolah dulu Mi, sambil punya wawasan. Goalnya nanti adalah yuk musyawarah dengan Buya atau bagaimana. Dengan gaya nolak aja. Nah. Tapi ya, ini zaman kuda gigit roh, ada tetap gigit besi dari dulu. Itu kan lagunya orang. Tapi ya seperti itu. Jadi itu biasanya wawasan orang tua. Wawasan orang tua sesuai dengan pengalamannya dan sebagainya. Tidak mengerti kalau anaknya sudah pangkatnya sudah lebih tinggi, bukan seperti kemarin. Sehingga standarnya seharusnya di atas pilihan orang tuanya. Secara akhlak, secara ini. Cuman orang tua karena wawasan lingkungannya terbatas seperti itu, sehingga anaknya mau diturunkan ke situ. Ya, anak yang memahamkan. Ada banyak seperti itu, bukan satu. Banyak yang ada Buya seperti itu. Saya setiap pulang dijodoh-jodohkan, suruh temu orang di sini. Terus kamu secara pribadi nggak cocok Buya. Loh, kenapa nggak cocok? Dia sekolahnya di luar ini. Yang banyak perempuan malah, bukan laki. Perempuan mau jodohkan dengan laki. Cuman orang tua biasanya melirik. Yang Buya perhatikan, kenapa kok terbedaya dengan urusan materi itu? Karena bapaknya kaya rata-rata. Jaminan ekonomi. Kalau perempuan mungkin Allah alam. Kalau kita yang laki-laki itu biasanya mungkin ya keluarga baik-baik, atau mungkin cantik barangkali, luas lembut. Kalau ibumu tuh biasanya kamu terpesona dengan perempuan yang luas lembut. Harapannya dia akan hidup denganmu, makanya dia lembut itu sudah terpesona habis. Khidmah, melayani, itu gampang terpesona. Seperti itu ya. Jadi jangan juga gampang ditolak. Kalau menolak pun halus, atau bahasa menunda sampai diskusikan dengan gurumu atau sebagainya itu. Banyak kalau gitu. Type. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buya, ini pertanyaan. Bagaimana cara kita mengubah mindsetnya seseorang yang beranggapan bahwa bagi dia itu seolah-olah pacaran itu sebuah kebanggaan gitu. Jadi kalau nggak punya pacar itu nggak keren pokoknya. Terus yang kedua itu ya, bagaimana solusinya bagi orang yang dia itu
bekerja gitu kan ini bagi orang luar ya, mungkin kan kalau orang yang bisa belajar ini kan mungkin bisa pakai istilah BSS kayak gitu, tapi ini yang di luar itu bagaimana Bu ya? Yang pertama adalah budaya pacaran, nggak bisa, makanya harus serompak kerja. Ini harus PR bersama. Paling tidak kita yang mengerti tidak masuk wilayah itu. Itu budaya di luar semacam itu. Bahkan dianggap kuper, tidak laku dan sebagainya, ya kan? Padahal dia adalah wala taqrabu zina, melanggar ini, mendekati zina dengan itu semuanya. Termasuk main api. Kalau sudah tanjung cinta, habislah dia. Sehingga pendidikan cinta ini, karena mereka tidak ngerti pendidikan cinta. Pacaran itu kena mempertajam cinta kan. Pacaran itu memutuskan terlebih dahulu, sebelum kesepakatan untuk bisa abadi ada. Kan bisa patah hati kan gara-gara itu kan. Belum apa-apa ada kecenderungan cocok langsung ngambil mencintai dia. WA-an. Apalagi sekarang macam-macam bisikan setan. Di Islam kan pacaran Islam. Jadi gara manggil Abi Umi aja kayak Islami dah. Abi Umi Islami, mana Islaminya? Ada di luar. Nah itu tugas bersama, tugas kalian. Untuk memahamkan langsung nggak bisa. Tapi banyak yang sudah dengan Buya, dengan ini sudah paham. Yang sering hadir majelis Buya, tentu logikanya berjalan. Nah, sehingga sudah mulai mencintainya pun sudah mulai berpikir, ternyata itu merugikan saya. Gimana bisa konsentrasi belajar? HP-nya di samping, mau baca, ding-dit, ding-dit, ding-dit. 1 jam itu hanya 10 menit dia baca bukunya. Habis waktunya, tersiksa dalam curiga. Kau bukan milikku tapi kayak milikku, kamu kayak milikku tapi bukan milikku. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Kalau puasa, tidak usah deketin es degan di depan mukamu, tidak enak itu. Sudah deketin es degan nggak boleh diminum, kan tersiksa. Kan orang cerdas, simpan aja nanti, jangan liatin saya gitu. Itu sebenarnya masalah logikanya. Itu banyak seperti itu. Budaya pacaran. Makanya yang kita serukan pacaran no, nikah yes itu kan. Dan bagi anak-anak yang punya logika cerdas di luar pun ngerti tidak pacaran. Banyak anak-anak di luar nggak pacaran. Sampai terheran kadang. Dia laki-laki mobil sekolah pakai mobil sendiri, tapi nggak pacaran. Tapi dia logika, kayaknya ketemu guru yang benar. Percuma, belum tentu saya jadi istrinya, suaminya kok, ngapain? Mending saya konsen belajar loh, aman dia. Padahal di luar ada yang madhabnya sudah sama dengan kita, biarpun tidak berguru dengan Buya. Ada, Buya menemukan. Sampai orang tuanya itu ngomong, orang tuanya bodoh, Buya sampai sekarang tuh anak saya nggak punya pacar. Orang tuanya nggak bener. Orang tuanya nggak bener ada. Hari ini sampai hari ini ada anak begitu. Makanya perlu kesadaran dua belah pihak. Terus yang kedua tadi apa? Nah, itu ya kalau itu juga sama. Rasa takutnya itu semakin besar karena berhadapan dengan orang yang membiasakan hidup itu harus saling tuntut menuntut. Dia merasa nikah dengan gimana berani menikah orang lagi pacar, dia pacaran, ya kan? Dia mau menikah, nggak berani menikah. Kenapa? Belum apa-apa calon istri ngomong. Tapi kita jangan nikah dulu, saya bangun rumah ya, ini ya, pak mobil ya, motor ya, itu. Makanya pacaran makin tersiksa begitu tuh lihat. Sehingga sampai bertahun-tahun tidak nikah-nikah, tapi zina. Gara-gara apa? Ya itu saja. Karena apa? Istrinya nggak mau perempuannya. Kenapa? Kita kan belum punya rumah, bang. Nah gitu ya. Di antaranya memang itu membawa serangkaian ketidakbaikan dengan pacaran itu. Tapi kalau sudah dengan prinsip yang cerdas, sudah. Makanya nanti ada cerdas, bro. Ada perempuan menikah itu biasanya ada perempuan janda-janda yang akhirnya bingung menikah dan sebagainya. Ada terlambat nikah sampai 30 tahun, 37 tahun. Cara berpikirnya. Ada perempuan datang ke Buya. Dia terlena dengan karirnya, tiba-tiba sudah menemukan dirinya umur 37 tahun. Oh, mohon maaf, secara pribadi kamu ada syahwat? Ada Buya. Cenderung laki-laki ada. Pengen nikah, pengen. Oh ya paham. Ini salah berpikir. Betul ya, cara berpikirnya salah karena dia seorang dokter spesialis, maka khayalannya harus seorang dokter yang spesialis seperti dia. Berarti kan dunia jadi sempit, hanya itu saja orangnya kan.
Dokter supaya seperti dia ya pengen perempuan muda barangkali. Kan begitu? Kamu salah berpikir. Saya jadi perempuan itu menikah bisa saja, anggap saja setiap perempuan menikah karena mengharapkan 5 hal. Keturunan, status, pengayoman, nafkah dan sebagainya, ada mungkin. Tapi perempuan cerdas tidak harus mendapatkan 5. Kalau saya butuh 3, saya tidak harus ngambil 5. Sama, laki-laki sudah sama. Banyak perempuan-perempuan itu adalah sukses itu adalah susah menikah karena otaknya. Dia menikah dengan ambisinya. Ini bahasa lain. Menikah dengan ambisi tersiksa. Seorang perempuan, tak tanya, kamu butuh apa sih? Uang sudah ada, oke. Anak sudah ada, oke. Terus, kamu butuh apa? Saya butuh ketenangan saja, Bu ya. Supaya saya aman, tidak ada yang mengganggu saya. Berarti kamu hanya butuh seorang laki-laki yang mengayomimu. Nafkah butuh enggak? Iya, enggak harus, Bu ya, kasihan. Oke, berarti dia paling enggak merongrong kamu. Oke. Berarti yang kamu cari laki-laki semacam itu. Nah, sekarang dia perlu 3 ngambil 5, memperlambat pernikahan dong. Oh, dia sudah punya uang. Cukup sebetulnya, dia hanya perlu laki-laki yang baik, soleh, bisa ngayomi. Nah, termasuk yang Buya ceritakan. Akhirnya Buya kasih tawaran, bayangkan, diajak logikanya. Dan dia belum punya cinta, dia tidak nakal karena dia aktif. Dengan karirnya itu sampai setinggi itu karirnya, dia terlena. Dia tidak pacaran, jadi mudah diarahkan hatinya. Suruh begini, kalau seandainya suamimu seorang direktur rumah sakit atau seorang dokter spesialis kayak kamu, coba kamu bayangkan keindahan rumah tanggamu di kapan dan di mana. Buya pengen tahu. Pagi-pagi sudah suamimu berangkat ke rumah sakit, kamu juga belum sempat bangunin anak, yang bangunin adalah pembantu. Pulang kamu jam 4, apalagi kalau sudah dokter sampai 3 rumah sakit, nanti habis maghrib pun kadang harus visit ke rumah sakit sebelahnya, pulang sampai jam 9 malam, anakmu sudah tidur. Kapan kamu melihat anakmu lucu pakai bedak? Kapan? Ya sih. Terus kapan kamu ketemu dengan suamimu dengan maksimal hanya hari Ahad saja? Coba ini. Itu kalau suami spesialis seperti kamu. Sekarang saya kasih suami yang biasa, dia orang baik, dia soleh, tapi dia bisa menemanimu setiap saat. Dia santun, dia hormat, dia ini, dia baik. Fulus gak punya dia, tapi paling tidak ngerong-rong deh, bisa makan sendiri. Kalau perempuan cerdas, sobat cerdas. Sekarang kamu nggak punya laki-laki. Ada perempuan lain seperti kamu punya laki-laki, nggak ngasih duit. Untung mana? Untung dia dong, dia masih punya laki-laki. Kamu nggak punya laki-laki. Tak suruh nginep 3 hari di rumah. Berubah keputusannya. Saya ngambil yang kedua saja, Bu ya. Tolong carikan. Nggak usah dokter, tapi orang baik gitu saja. Akhirnya betul, saya carikan. Satu orang, hanya seorang yang ngerti komputer dok. D2 atau D3 komputer ternyata. Dia baik, dia kerja di sebuah tempat, tak suruh keluar, tak suruh latihan nyopir, latihan nyopir. Nanti beli jas, didandani kayak orang. Karena masuk ketemu orang tuanya kan, nanti kan masa ketemu orang tua nggak bisa nyopir, mertuanya ketemu mertuanya. Akhirnya kita nikahkan dan terus pergi dibawa ke pulau, karena istrinya di pulau di luar Jawa. Setelah menikah, jadi kemana-mana sampai ceritanya Pak. Keren dia, seorang dokter tuh punya suami, sholat duha aja, sarapan aja diantar, nggak mau makan, dia menjaga kesehatan, makannya diantar dari rumah oleh suaminya, setiap hari diantar jemput dan sebagainya. Biasa kalau sudah seneng lupa sama Buya, 2 tahun nggak ketemu Buya, 2 tahun lebih. Jadi dia nggak ceritanya. Dan kemudian pas anak Buya yang pertama sakit giginya, tak cari nama orang itu. Setelah tak telepon, kan anak Buya juga, ibarat Buya so akrab. Gimana kamu lama ya, sudah senang ketemu Buya. Rupanya ini namanya beda, ini dokter yang lain. Dokternya telepon ke temannya Umi, kok Buya kok telepon kayak begitu ya? Kenapa ya? Mungkin Buya salah telepon. Siapa? Tak suruh kembalikan lagi, tahu betul namanya sama, salah telepon Buya, sudah tak akrabin, tak tanya orang lain. Akhirnya tak cari lagi, lacak betul. Gimana kabarmu, Fit? Baik. Wow, ya Allah. Gimana kamu? Gimana kabarmu?
Alhamdulillah Buya baik. Terus gimana suami? Masya Allah. Terus sudah punya anak 2. Oh pantesan kau lupa dengan aku, tak gitu kan aja. Punya anak 2 rupanya aja. Gimana semua senang bahagia. Terus suaminya punya kerjaan. Tuh dia sampai terlambat umur 37. Karena cara berpikirnya. Sama seorang laki-laki cara berpikir mempersulit pernikahan. Kayak tadi tidak mau menikah. Kenapa? Loh cara apa yang kau butuhkan dalam pernikahan itu? Ya kan? Sekarang jomblo, makan. Perempuannya juga jomblo, makan. Kalau sama-sama cari makan, mending sama-sama makan masing-masing, tapi bisa punya kesenangan bersama. Masih lumayan kan? Dia bisa jomblo, itu logika cerdasnya seperti itu. Makanya di saat pernikahan itu sudah ditumpuki dengan tuntutan-tuntutan, menjadi tidak berani menikah. Makanya BSS. Saya Buya kuliah bayar dari ibu abah Buya. Umi sekolah bayar ibu Buya, sama aja. Cuman bedanya apa? Kalau tidak menikah nggak ada kesenangan. Menikah selesai, tetap BSS. Baru nanti berintis. Ngontrak ya apa adanya, jangan sok-sok di sana. Tanggal 20 duit habis itu biasa di sana. Ini nanti hidup. Jangan bikin sedih, bikin susah. Kok gampang banget susahnya orang itu. Susah menjadi tidak susah. Buya capek di sana tapi nggak pernah Buya merasa ini. Tanya Umi, biasa. Listrik copot, musim panas. Wah. Yang menjadi bikin capek ternyata apa? Pengen dipandang orang itu. Apa kata orang? Apa kata ini? Apa? Tersiksa dia. Oh kita menjalani kok. Nasi putih pakai kerupuk ternyata enak kok. Sampai kadang Buya ngomong sama Umi, Buya, kita tuh makan waktu di Yaman kayaknya biasa-biasa. Sekarang orang ngirim makan makanan bermacam-macam. Tapi kok enggak seenak dulu ya? Itulah. Dulu hanya telur dadar aja kita campur yang lain, tepung dan sebagainya biar awet. Sana sudah enaknya luar biasa. Itu loh maksudnya. Ya itu loh. Jadi memahamkan kayak itu tuh perlu waktu. Tapi kadang orang tuanya itu ambisi menikah dengan kekayaan, dengan ini dan sebagainya. Ya prinsip SS, ente yang lain kita datang ke kuliah senang, yang lain linglung. Akhirnya ada kayak tadi, sudah umur berapa ada nikah. Itulah liku-liku laki-laki yang penuh luka-luka karena lama tidak laku-laku. Nggak bisa ngulang kamu. Nasib itu capek hidupnya. Baik, ada yang lain. Ini masih panjang cerita. Harus ada kursus ini karena kamu harus mahir dalam dunia ini. Lihai, permasalahan umat. Buya menangkap hari ini banyak janda-janda itu tidak susah menikah. Karena apa? Dia menikah dengan ambisinya, apalagi janda-janda kaya. Makanya masuk bahasan fikih Buya. Gimana hukumnya wanita karir? Yang kelima adalah tidak menjadi sombong. Kenapa? Kok Buya masukkan kriteria itu? Wanita boleh menjadi wanita karir, tapi yang paling Buya tekankan jangan menjadi sombong. Sebab kalau sudah kaya kadang-kadang dikit-dikit punya masalah langsung cerai. Setelah cerai dia pengennya menikah perempuan yang kayak dia, laki-laki yang kaya kayak dia. Yang kaya kayak dia nggak mau dengan dia. Semakin susah. Lihat banyak janda-janda, saya guyongin, banyak janda-janda kaya sekarang. Ayo, kenapa? Dia menikah dengan ambisinya. Ada seperti itu. Ini memahami kejadian itu perlu. Sehingga kenapa kok Buya kok wanita karir kok tiba-tiba tidak sombong? Mana ada syarat tidak sombong? Ulama menyebutkan itu. Paling harus jangan mengganggu keluarga. Harus tempatnya halal, terhormat, izin suami. Itu kan jelas fikih lama. Jelas. Tapi kenapa Buya tambahkan 5? Karena dalam kenyataannya begitu. Kalau sudah mulai kekayaan lebih itu langsung sudah berubah. Kalau ngomong tuh emosian saja, betul diakui. Iya Buya bener. Saya kalau sama suami saya sering ngegas sayanya. Padahal saya juga nggak pengen. Tapi nggak sengaja saya ngegas. Pasti karena kamu merasa punya kelebihan. Iya Buya, gaji saya lebih tinggi. Bos harus lebih. Nah, belum pendidikan juga dalam hal ini. Bagi nanti karir, jangan sombong. Bahkan mungkin pagi dan sore minta maaf kepada suaminya, padahal sisi lain suami harus punya pendidikan. Bagaimana kalau dengan istri yang mencukupinya itu ada. Baik, balik lagi. Sudah jam 7 lebih. Buya terakhir sekarang seberapa jam lagi baru boleh makan. Buya nggak boleh makan selain Buya puasa. Puasa siang. Baik. Ada lagi?
Tidak cukup, nanti harus ada Ustadz Imam dan Ustadz Samsul, ada berkala. Mungkin kalau topik-topik ya, karena harus bagaimana menyelesaikan patah hati, gimana move on, gimana ini semuanya ada. Tentunya ini kan campur aduk ini tadi. Move on sendiri harus ada. Kita harus pelajari bagaimana masuknya cinta dulu ke hati. Untuk mengeluarkannya harus sesuai dengan cara itu. Kalau masuknya karena kekayaannya, nggak bisa dikeluarkan tanpa dengan kekayaannya serupa. Ada orang jatuh cinta karena kekayaannya kan, mau dipamerkan laki-laki fakir, dia nggak bisa untuk mengeluarkan cintanya. Jadi ada gimana masuknya cinta, keluarnya itu ada semuanya dipelajari. Makanya kamu jadi ustadz tuh kalau bisa ya, memahami permasalahan umat itu gimana ini. Baru nanti kamu memberikan solusi sesuai. Luas sekali ilmu ternyata gitu ya. Ilmu cinta saja kamu lu khusus berjam-jam. Hidup akan enak kalau ngerti cinta. Gampang. Bangun cinta itu mudah dengan siapa saja. Tapi itu dikemas oleh ahli tasawuf dalam ilmunya. Kami dendam, takut pada Allah dan sebagainya. Baik, cukup. Ada satu lagi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau izin bertanya, untuk kata pacaran itu kan sudah familiar ya antara kita gitu kan. Sekarang ini ada lagi ungkapan baru ya, ungkapannya HTS-an. Apa itu? HTS-an itu hubungan tanpa status. Perlakuannya ini sama aja sih sama pacaran, cuman pada umumnya pacaran itu terikat dengan satu kata yang mengungkapkan dia itu mencintai dirinya ya. Itu HTS. Dengan pacaran, kalau HTS-an itu biasanya nggak diungkapkan, cuman perilakunya sih sama aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sama juga sih Bu ya, ini kasusnya sih nggak nikah gitu kan. Akan tetapi dia itu nggak nikah ini karena memang keinginannya sendiri Bu. Keinginan sendiri, dia tidak mau menjalani kehidupan sampai datang waktu kematian Bu. Adapun masalah istilah tuh, dunia setan lebih mahir dunia iblis. Sudah bilang kalau makan wala taqrabu hadi syajarah, kalau dekat pohon adalah bakal dunia, malah dibilang syajaratul khulud. Wah, dirubah buah pohon keabadian. Kan serem banget gitu ya kan. Itu kalau masalah bahasa bisa berubah-ubah, tapi esensinya apa sih hakikatnya? Maka santri akan mengerti, sudah paham. Bahasa bisa bermacam-macam bahasa. Ta'aruf yang islami isinya pacaran. Ta'aruf bahasanya ta'aruf, pacaran. Ya tabiumi tadi itu. Bahasanya ada duhaan, tahajudan. Ya tahajud bahasanya. Tahajud itu bahasanya apa? Aku kangen kamu. Kalimatnya tahajud, tapi isinya apa? Aku rindu kamu. Itu sudah bahasanya berubah semuanya bagi orang cinta. Gula Jawa aja rasa coklat kok. Kayak pagi-pagi bangun kan, sudah sholat subuh belum? Maksudnya apa? Apa kabar kau sayangku? Itu maksudnya. Paham bahasa cinta tuh luar biasa. Lafadznya sama, beda setiap orang membacanya. Itu loh. Jadi cinta tuh dahsyat. Nggak ada yang mengerti gambar sandal dikirim. Ada apa? Gambar sandal, selalu gambar sandal. Rupanya Pak, nostalgia sandal jepit. Dia punya kenangan dengan sandal. Nggak ada yang tahu padahal, cuman dia ada yang tahu. Setiap ngirim ke gambarnya sandal. Rupanya apa? Gara-gara ketuker sandal aku kenal kau sayang. Loh. Kan bisa saja. Jadi macam-macam. Kalau bahasa cinta itu luas. Makanya nanti ustadz harus menguasai di sini. Pertama, kamu sendiri tidak boleh terjerumus dalam cinta yang salah. Kalau kamu sendiri salah, nggak akan benahi orang nanti. Baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Nggak mau menikah. Ini permasalahan lain, itu masih psikologi. Fitrahnya manusia adalah pengen menikah. Makanya kalau tidak ingin mempunyai pernikahan dan sebagainya, itu adalah sakit mental. Mungkin karena trauma, atau mungkin mohon maaf ada sesuatu yang sangat pribadi, nggak bisa dibicarakan yang lain, impotensi. Makanya kalau sudah orang ngomong, sementara dia tidak punya permasalahan trauma dan sebagainya, lalu tidak pengen menikah, mungkin mohon maaf dia tidak mampu untuk itu. Maka jangan dipaksa untuk menikah. Jangan dipaksa untuk menikah, karena dia mungkin tidak punya hasrat. Tidak punya hasrat sama sekali itu ada. Tapi ada punya hasrat sejenis, ini kelahian, ini kan. Dia nggak hasrat dengan, biasanya kalau orang laki-laki nggak mau menikah, itu pertama kali diantaranya pertanyaan yang dia tonjolkan, kamu senang dengan sejenis? Enggak juga. Terus kamu ada syahwat? Ada. Pernah ngerasain keluar mani? Pernah.
Pasti ada yang lain. Tak tanya betul, bapak ibunya berantem terus, saya tidak mau seperti. Padahal laki-laki yang ganteng, ada sampai hari ini bisa selesaikan problemnya. Wah, lakinya ganteng, sudah kelas-kelas artis terganteng pun enggak. Dan dia sukses usahanya, dia syahwat, akan tapi dia tidak mau menikah. Rupanya apa? Pagi sore dihadirkan di hadapannya pertikaian, pertengkaran orang tua. Mungkin dia itu keluar hasil pertengkaran. Subhanallah. Nah, kayak gitu perlu dikuatkan mentalnya. Psikologi harus berperan. Makanya ada orang-orang semacam itu. Tidak mau menikah itu banyak faktor. Faktor psikologi ada faktor memang dianya adalah ada punya hasrat tapi tidak mampu. Dia punya hasrat pengen laki-laki tapi dia impotensi. Maka itu biasanya tetap saja menikah dengan catatan dengan perempuan yang bakal mengerti tentang keadaannya, biasanya terapi bersama. Ada seperti itu dan bisa sampai kesembuhan. Sebab kalau terapi sendiri kan nggak ada uji cobanya, nanti zina. Na'udzubillah. Pada perempuan, mungkin perempuannya tidak harus perempuan yang berharap akan adanya keturunan dan sebagainya, tapi harus ada semacam komitmen namanya berobat. Jadi nikah itu ada macam-macam. Ada seorang perempuan nikah hanya pengen cari nafkah dong. Wanita mulia, solehah, dia tidak pernah keluar rumah, dia tinggal suaminya meninggal dunia. Lalu dia ingin menikah, cuman dia merasa dia tidak nyaman kalau nikah harus full. Tapi hanya yang menikahi saya hanya bisa membantu urusan ekonomi, sehingga dia menikah hanya didatangi oleh suaminya hanya sesaat sekali. Macam-macam. Maka dia cerdas. Kenapa? Dia butuhnya hanya itu. Sehingga anaknya pun juga bisa akrab dengan bapaknya, karena suaminya itu sibuk sekali. Dan wallah alam apakah hubungan suami istri tertaji atau tidak ngerti, karena laki-lakinya kemudian juga tidak menikah sebelumnya, gitu, ada seperti itu. Jadi macam-macam faktor. Makanya kalau memberi solusi itu nggak bisa, kecuali kita mencoba meraba-raba permasalahannya itu apa. Itu. Ada lagi kan sekarang banyak grup perempuan tidak mau menikah. Ada lagi kalau menikah nggak punya anak. Ini adalah orang sakit mental semuanya. Jadi depresi itu tingkatnya macam, ada orang pengen hidup di Mars. Bahkan di dunia enaknya kayak begini, ke Mars sama siapa di sana? Di sini aja, ke kebun sini enaknya banget kok. Dia nggak bisa senang begitu karena memang sudah rusak mentalnya. Jadi seolah-olah dunia itu nggak menyenangkan bagi dia, karena bukan dunianya yang rusak, hatinya kotor ketemu fulan sakit. Ada orang semacam itu, termasuk pernikahan sama. Jadi dia kalau memang dia sudah tidak ada hasrat, jangan dilanjutkan. Kamu udah hasrat, sudah. Ada orang tidak hasrat untuk menikah, yang dicabut oleh Allah hasrat itu. Tapi bisa mencintai, tapi bukan lawan jenis, hanya cinta, kasih sayang kepada manusia. Lawan jenis tidak. Kalau masih ada hasrat, sering pakai syahwat dan sebagainya, laki atau perempuan, ini baru kita bahas apa sebabnya. Biasanya faktor-faktor psikologi, trauma dan sebagainya. Baik, cukup insyaallah. Saya iftah. Semoga berikan ilmu manfaat. Jaga hati kalian, jaga kehidupan kalian, mulia dunia, mulia di akhirat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا